Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah malam hari yang cukup cerah ini ya, kita bisa ketemu lagi di podcast Kedai Pak Itam, Kelakar Pak Itam di hari Selasa malam Rabu tanggal 23 Desember 2025. Alhamdulillah malam ini kita sudah kedatangan tamu untuk episode yang keberapa ini? 40 mungkin ya. Kita kedatangan tamu ini yang udah gak asing lagi nih. Mungkin banyak yang sudah mengenal beliau, Bang Riko ya. Bang Riko ini kebetulan yang kesehariannya beliau ini adalah nulonge orang men kata bahasa Belitung ya. Jadi kalau tadi kami membuat flyernya tuh hero gitu ya, kalau biar sekarang ya semua adalah pahlawan bagi diri kita sendiri. Nah, kita pengen dengar nih cerita-cerita Bang Riko ketika berada dalam kondisi yang sulit sebetulnya bagi banyak orang karena beliau kerja di damkar ya. Kerennya sekarang ini di seluruh Indonesia damkar itu lagi keren, Bang. Alhamdulillah tidak percaya sama masyarakat. Iya. Silakan Bang Riko. Apa yang mau ingin diceritain gitu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan semua yang menonton di acara Kedai Pak Itam ini. Untuk pengalaman kerja sebenarnya Bu, ya bagi kita sih gimana ya? Biasa gitu kan? Dikatakan biasa, tapi tidak biasa ya, karena kita resikonya memang terlalu berat juga gitu kan. Sebagai petugas damkar di institusi saya kerja gitu kan. Tapi karena sudah panggilan jiwa tadi Bu. Nah, panggilan jiwa ini tadi apapun itu kita respon cepat. Terus untuk di lapangan itu bisa tidak bisanya kita harus bisa. Bisa tidak bisa harus bisa ya. Harus bisa. Iya. Tugas damkar seperti itu. Jadi untuk kegiatan apapun itu kita untuk menolong tadi ya harus tetap kita kerjakan. Walaupun kita nggak ada alat, gimana bisa kita membuat alatnya? Oh, seperti itu. Sampai membuat alat gitu ya. Saya pakai, mohon maaf nih Bu, saya ide tersendiri untuk evakuasi ular misalnya gitu kan. Iya. Gimana biar ya kalau mungkin ular kata orang sabak tadi itu tidak berbisa. Iya. Kadang ada yang king cobra Bu. Yang ada yang di Belitung ada itu. Kalau bahasa kitanya manau. Oh iya. Nah, kalau bahasa ternyata kan king cobra. Oh iya betul. Kalau terdong itu kobra yang warna hitam gitu kan, itu kan berbisa. Nah, seperti itu. Dan saya juga kebenaran waktu saya dulunya ada teman komunitas namanya ICS, Indonesia Kobraso di Jakarta Bu. Jadi ada sedikit juga belajar tentang seluk-beluk ular di situ. Oh oke. Nah, jadi memang sih kata senior kita yang di ICS itu, Indonesia Kobraso itu, kalau bisa jangan dibunuh. Oh oke, betul. Seperti itu kan. Betul, Tapi betul. mohon maaf, kalau di ini kan beda lagi Bu. Itu ekosistem kan berarti? Ya, seperti itu kan. Jadi kita agak ribet juga pas kita evakuasi ular itu mau buang kemana nih? Yang kobranya segala macam. Kadang-kadang Pak bunuh aja Pak. Karena dikhawatirkan memang sudah cukup berbahaya. Nah gitu ya? itu ketimbang sama orang ular sanca atau ular sabak tadi seperti itu Bu. Jadi gimana solusinya kita waktu pertama kali itu Bu, damkar ini sudah ada pekerjaan tambahan yang dipercaya sama masyarakat tadi itu, kita ada penyelamat rescue. Iya. Nah disitulah kita yang namanya kita intensiten dadakan nih Bu. Iya. Karena orang taunya damkar ini bisa apa aja malah ya sekarang. bisa apa aja gitu. Jadi kita kendalanya di alat Bu. Nah ya punya ide sama-sama kawan-kawan personil anggota damkar itu kita buat ide. Iya. Dari besi untuk cari buat jeratan. Ada juga anggota yang membuat alat penjepit dari bekas gagang sapu itu Bu. Dari bekas gagang sapu. Gagang sapu yang aluminium itu Bu. Nanti kita modif jadi untuk penjepit Bu. Oh iya. Itu talinya tuh pakai tali bekas rem atau kopling Bu di motor itu.
untuk dia aktif bisa untuk menjepit. Karena waktu itu kan belum ada anggaran Bu seperti itu kan. Jadi kita lihat di di YouTube modelnya gimana, kita buat, kita racik seperti itu. Nah itu untuk penjepit biar kalau misalnya ada king cobra jangan sampai kita bisa untuk menangkap tiba-tiba salah tangkap seperti itu. Iya. Nah. Pengetahuannya ada nggak sih, didikan, dilatih gitu? Kalau pertama awal Bu tidak ada. Oh tidak ada? Ya tidak ada. Terus menjelang kita kemarin itu bergabung sama BPBD. Ya dulu kita gabung sama Pol PP Bu. Gabung sama BPBD. Ya mungkin di provinsi itu ada diklat atau pendidikan untuk rescue non kebakaran namanya Bu. Oh jadi, ini rescue non kebakaran. Ya rescue non kebakaran itu nyakup ya kayak pohon tumbang, evakuasi ular, sarang tawon, madu, ya. Terus cincin yang tidak bisa lagi dibuka seperti itu, semua Bu seperti itu. Iya. Jadi ada anggota yang mengambil sertifikasi ke sana Bu. Sertifikasi tetap harus ada keilmuannya ya? Ya, kayak di sana kan ada, kemarin saya tanya sama anggota yang udah pendidikan cara nangkap buaya. Nah. Nangkap ular seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nah, saya pertama di Pol PP Pak. Di Satpol PP waktu itu pertama saya didampingin Pak Andi Lana Bu. Sebagai wakil bupati. Nah, di situ jadi selesai beliau menjabat, saya dikena ke pemadam kebakarannya sampai sekarang ini Bu. Jadi dari Satpol PP di Satpol PP-nya ngedampingin Pak Andi Lana. Selesai Pak Andi Lana sebagai wakil bupati, kita ditarik lagi ke kantor Bu. Nah ditarik ke kantor tadi itu waktu itu zaman komandannya Pak Ansorini, yang sekarang udah pensiun beliau kan. Beliau tarik saya ke pemadam kebakaran karena saya driver Bu, supir. Iya. Nah, SIM saya B2 umum waktu itu kan, jadi bisa bawa mobil yang besar-besar waktu itu kan. Jadi saya tarik ke Damkar sampai sekarang ini Bu. Iya, itu awal mula ya. Artinya memang sebetulnya di pemerintahan kita ya Pol PP yang selalu nanggulangin segala macam gitu ya. Karena masih gabung sama Pol PP kemarin. Tapi kalau ya amit-amit lah ya, jarang lah kebakaran gitu ya. Ya. Itu apakah sekedar nyemprot kebakaran nyemprot gitu aja, enggak kan? Pasti ada ilmunya juga kan? Oh pasti Bu, karena di Damkar itu semua ada sertifikasinya Bu. Kita dilatih itu 1 minggu lebih di Ciracas. Jadi semua teknik di lapangan begitu kebakaran ada semua tuh. Kayak gitu. Yang sulit biasanya apa sebetulnya waktu menanganin kebakaran? Apakah kita harus menyelamatkan orangnya dulu atau yang ada di benak kita tuh apa yang harus dilakukan gitu? Kita rescue sebenarnya. Rescue tadi tuh begitu ada kebakaran, kita khawatirnya ada orang di dalam. Nah itu. Kita nggak ada alatnya. Alat untuk menjemput orang maksudnya tadi gimana itu? Itu ada pelindung diri Bu. Namanya ada pelindung dirinya. Baju anti api. Oh iya. Kalau SCBA-nya itu pelindung napas kita sudah ada. Kalau pelindung napas kita sudah ada, tapi kalau pelindung dirinya anti apinya nggak ada, khawatirnya kita nanti nolong. Iya betul. Jadi pada saat mau nolong orang itu jadinya modal nekat aja gitu. Karena kita tahu misalnya ada orang di dalam gitu. Iya Bu, karena kita ada motonya Bu. Pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa sebagai taruhannya Bu. Nah itu. Tulis. Nah jadi kita apapun gitu ya resiko memang kita hadapin. Yang penting korban jangan mati, kita mati nggak apa-apa. Iya. Nah seperti itu. Kalau itu kebakarannya Bu, seperti itu kan. Ini orang kalau ya pendengar di Kedai Pak Itam menganggapnya ini benar-benar hero ini. Ya istilahnya gitu ya. Ya bukan saya sih, semua anggota Damkar yang ada di Indonesia nih ya seperti itu. Karena semua orang pastinya ingin nolong orang. Ya. Tapi kalau nggak tahu caranya dan nggak punya ilmunya, ya risikonya tinggi. Nggak bisa gitu. Artinya maaf, misalnya kita ada kondisi-kondisi kebakaran gitu ya, pasti
nggak semudah itu untuk misalnya ngambil air gitu ya. Ya. Ya ada kegiatan yang kita harus kasih tahu dulu. Ya. Ke orang. Pernah nggak ngadepin misalnya ya maksudnya gini, kalau orang Belitung tuh jangan dilakukan, ngerecok kayak gawe kame gini kan misalnya. Ada nggak yang seperti itu gitu? Dulu pernah seperti itu, Bu. Nah, sekarang ini kan kita ada punya aturan, Bu. Dari peraturan Mendagrinya tadi itu. Jadi warga yang merusak fasilitas damkar itu ada undang-undangnya bisa dipenjara, Bu. Merusak tuh maksudnya dia nak nolongnya sebenarnya gitu. Kadang-kadang gini, Bu, kita terlambat nih biasanya gitu kan. Maklum lah, Bu, warga panik, merusak. Sudah itu mereka tidak tahu dengan cara memegang selangnya tadi. Betul. Itu takutnya operator tadi tekanan airnya kenceng, Bu. Betul. Karena mereka tidak memegang nozzle tadi, airnya lepas. Itu pernah pengalaman, loncat mana-mana gitu kan. Itu pernah pengalaman waktu itu di daerah Kampung Ibu juga yang di belakang TK Bayangkari itu. TK Trisula. TK Trisula. Iya. Daerah perumahan Telkom tuh, Bu. Betul. Samping itu kan ada rumah kecil kalau salah saya itu tuh. Nah, di situ pernah dinas kebersihan membantu. Dia pengen membantu supaya nggak kebakaran kan. Bukan membantu untuk nyemprot api. Iya. Karena tidak paham megang nozzle-nya. Operator gasnya tinggi. Terlepas, Bu. Patah kakinya, Bu. Oh ya Allah. Jadi nozzle-nya itu ngantam ke kaki pas lepas. Nah, itu tekanannya lumayan, Bu, 3 sampai 5 bar. Dan masyarakat tadi ketika berada di kerumunan, ada kegiatan apapun kan masyarakat suka berkerumun gitu ya. Nah, gimana sikap dari kawan-kawan di Damkar ini ngasih tahu, coba ini jangan mendekat. Karena kan kalau kita neriakin kita salah gitu ya, mereka mau bantu. Gimana itu? Alhamdulillah, Bu, sekarang ini masyarakat sudah paham. Sudah paham ya. Karena kita sering sosialisasi juga ke masyarakat, terus ke industri dan perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin ada pegawai-pegawai tadi itu kan yang kerja di tempat itu, mereka mungkin saling komunikasi sama warga yang di tempat ditinggal gitu. Iya. Ada juga yang Ibu bilang tadi seperti itu, karena saya dipercaya jadi danru, Bu, komandan regu di setiap piket gitu. Nah, begitu ada kebakaran seperti memang sering, Bu. Nanti masyarakat tuh mau apa gitu kan, mau nolong kan. Instansi lain mau nolong, saya bilang mohon maaf jangan direcok kayak gitu ya. Kasihlah kepercayaan sama petugas damkar. Dulu. Nah, seperti itu. Kasih dengan damkar yang biar damkar yang bekerja. Ya takutnya seperti tadi, Bu, takutnya ada trouble yang tidak paham tadi hanya terjadi kecelakaan. Betul. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Kegiatan sosialisasi tadi kemana aja yang udah dilakukan? Biasa kami diundang di hotel gitu, Bu. Oh, ke hotel. Ya, sekarang ini pernah diundang ke SMK, sekolah-sekolah. Seperti itu, Bu. Ada yang perusahaan-perusahaan kayak sawit seperti itu ya? Nah, pasti akan banyak kemungkinan terjadi kebakaran lah ya. Kalau di sana ya. Kalau pengalaman menarik dari Bang Riko apa nih terhadap yang masalah kebakaran nih? Cerita yang patah kaki tadi ya, atau ada sesuatu yang kelihatannya sulit tapi gimana gitu? Kalau yang itu sebenarnya sih pengalaman saya itu karena kita nih datangnya bukan di barat katakan begitu kebakaran itu standby nih, Bu, gitu kan. Kita kan begitu ada kebakaran terima laporan nih. Betul. Daripada itu cuma kita dikasih waktu 15 menit, Bu, sampai di lokasi. Nah, iya kalau Belitung sih jalannya alhamdulillah enggak terlalu macet gitu kan. Jadi agak cepat gitu kan. Nah, sering di lapangan itu, Bu, yang kejadian sama saya pas saya lagi piket itu sering masyarakat ada bilang ada orang di dalam. Pak, tolong Pak, ada orang di dalam. Oh iya. Nah, itu sampai saya kadang-kadang bilang gini kan. Siapa cari nih? Karena di mobil tadi kita ada punya SCBA. Ya udah. Saya pakai SCBA dengan teknik gimana pun bisa saya ngambil korban. Ternyata pas di lokasi nggak ada, Bu. Loh, itu hanya persangkaan. Persangkaan orang. Iya, disangka. Itu kejadiannya waktu itu di Gang Kimting.
Oh, oke, ya betul. Sekarang yang toko apa namanya itu? Pancing itu, Bu. Oh, di Jalan Endeknya. Oh, di Gang Kinting Jam ya? Kintingnya itu lihat itu gerbang itu yang Iya, sebelah iya. kanan yang toko yang tinggi itu. Oh, iya, iya, iya. Pasti ada nenek-nenek atau kakek-kakek kemarin. Disangkanya masih ada Masih ada orang. warga, masih ada orang di situ. Yang keduanya di Taman Kota, Bu. Taman Kota yang dekat Bank Mandiri ya? Depan Bank Mandiri itu. Iya, itu Katanya ya. ada nenek di situ. Katanya. Iya. Oh, Itu iya. kan lantainya mohon maaf, Bu. Karena itu bangunan lama itu kan papan. Oh. Tangganya dari papan semua. Oh iya itu, iya Bu. tangganya dari. Nah itu kita takutnya kena air tadi itu buat licin segala macam kan. Iya, Terus iya, kita nggak beresiko, tahu benar ya. kuat apa enggak tangga itu kan. Nah seperti itu. Terakhir kemarin yang kebakaran di jalan apa nama itu ya? Kebun Jeruk. Oh, Kebun Jeruk. Ya. Iya, iya. Ada bakso, pikir saya bakso yang terbakar tuh. Ternyata rumah yang terbakar kan. Rumahnya yang terbakar. Nah, warga bilang ada orang tuh di dalam katanya. Seperti itu. Kalau saya langsung pakai alat CBA, Bu, kayak gitu aja. Iya, iya, iya. Robos ke dalam. Ternyata juga nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi by data tadi ini orang-orang kadang-kadang malah bikin panik gitu ya. Iya kan sebetulnya ya mestinya kan keluarga yang tahu. Si Ya. nenek-neneknya duduk manis aja di luar gitu. Ya, betul. Iya ternyata gitu ya. Ya. Kenapa jadi orang lain mencemaskan nih ya gitu. Ya, betul, Bu. Karena ya kita karena tidak tahu lokasi di tempat itu kan, Bu. Karena Iya, mungkin betul. Data tadi apa kita kata nggak tahu. ya, gitu apa kata ya, tangganya keluarganya. ngasih tahu sama kita kayak gitu kan. Jadi kita tetap kita respon kan seperti Iya, itu, Bu. iya, iya. Yang kita khawatir kalau bisa jangan dipakai, Bu. Apa itu? SCBA tadi yang dipakai. Iya betul betul betul. Ya kalau udah masuk dalam rugi. pasti kita nggak tahu nih. Iya. Apakah dia keluar dengan selamat ataukah yang masuk itu kantong mayat. Maksudnya kantong mayat? Kan udah terbakar, Bu, berarti, Bu. Oh iya. Manusia ini dalam kebakaran, Bu, mati bukan karena terbakar. Oh, oke. Keracunan Keracunan asap. Oksigen sudah tidak ada lagi. terhirup. Artinya Jadilah dia racun. mati duluan baru terbakar. baru terbakar. Kemarin yang viral kemarin kan yang di Di Jakarta ya. Jakarta itu kan bukan karena api itu, Bu. Oh. Kan tidak ada. Karena asap tadi. Nggak Ya, ada tangga untuk safety kantornya nggak Ya, bagus ya. tangga gitu. assembly-nya untuk keluar tadi itu darunya tidak ada. Iya, iya. Jadi mereka naik-naik ternyata terkepung sama asap. Jadi oksigen tidak ada, asap yang dia lemas, mati baru terbakar. Ya, ini pengetahuan yang waktu sosialisasi juga disampaikan gitu ke masyarakat, mungkin diajarin lah caranya. Kalau ada kebakaran begini gitu, kalau ada kebakaran begini. Ya kalau kita sih memberitahu aja, Bu, ke masyarakat, kalau begitu ada kebakaran, kasihlah sama petugas damkar. Iya. Kerjanya paling kalau ngembantu tadi itu udah selesai lah, Bu. Iya betul. Kayak gitu betul, kan, betul. mungkin- Jangan pada saat yang genting ya. Ya. Sementara seperti tidak itu. punya pengetahuan apa-apa. Ya. Kayak gitu. Takutnya mereka terjebak di api segala Iya macam. mau nolong, Iya. nggak punya ilmunya. Ya. Termasuk keluarga lah. Kadang-kadang kan panik. Dianggap Ya, neneknya betul. masih di dalam tadi. Ya, betul. Padahal betul. neneknya duduk manis di luar gitu ya. Dia nekat mau. Ada yang di nolong. dapur gitu kan. Iya. Kayak kemarin di dapur, karena dapurnya enggak termakan nama api kemarin tuh kan. Oh beliau nggak apa-apa sebetulnya. Ya, apa-apa. ya ampun. Enggak apa-apa, ini- kita resiko kita kan. Nah resiko. Nah. Nah resiko ini keluarga gimana ini? Apa namanya? Dengan sangat khawatirkah gitu ya dengan resiko pekerjaannya yang cukup tinggi gitu. Gimana kira-kira Bang Riko? Ada nggak teman-teman yang juga nggak usah jadi damkar lah gitu? Ya kalau keluarga sih dari awal udah tahu semua, Bu. Seperti Resiko itu gitu ya. Saya kasih tahu resiko Iya, seperti iya, itu. iya. Ya kalau bisa jujur, Bu, kalau saya dinas saya selalu berdoa jangan ada kebakaran. Oh iya, Seperti itu. betul ya. Iya, Bu. Iya. Iya. Ya Jangan ada artinya bahasanya benda di kebakaran ya memang tidak ada kerja tapi bukan kita nggak mau bekerja ya. Iya, Bu. Iya kan, Iya. bukan kita dengan Iya. maksud bukan kita nggak mau bekerja seperti itu gitu ya. Berhasilnya damkar itu, Bu, tidak ada kebakaran, Bu. Berhasilnya damkar Tidak ada ada kebakaran. kebakaran. Sosialisasi itu kan penting. Oke, ya. Karena betul. sudah paham seperti tadi itu, Iya. kompor gas ada terbakar sedikit, tahu tekniknya, kan tidak terbakar. Dan Bu. bisa diatasi sendiri Nah lah itu, ya. berarti damkar berhasil, Bu. Bukan berhasil pemadaman api, bukan. Bukan.
berhasilnya tidak ada api yang besar. Betul. Damkar itu tidak terima telepon. Iya. Itu berhasil damkar. Betul. Tapi bukan dia makan gaji buta, Bu ya. Oh iya. Tadi ternyata rescue-nya banyak yang lain yang ternyata dibutuhkan ya. Oh, banyak sekali, Bu. Iya. Kayak gitu. Cuman jangan sampai viral ini, Bu, di kota-kota. Kenapa itu viral maksudnya? Kalau biasanya nonton di medsos gitu kan, Bu. Ya viral kan sekarang mau kerasukan juga manggil damkar, Bu. Kerasukan. Nah, kenapa jadi harus manggil damkar itu? Maksudnya? Yang berkemungkinan waktu itu di kota itu petugas damkarnya bisa orang spiritual apa supernatural seperti itu. Oh gitu. Ya, itu pas teman saya juga tuh. Yang di mana? Di luar kota itu? Iya. Oh, ternyata dia bisa ngatasin orang yang menetralkan mungkin gaib-gaib seperti itu. Oh. Saya malah pernah lihat di medsos itu termasuk curhat tuh katanya panggil damkar gitu. Ada itu memang benar bukti itu. Apa namanya? Diputusin pacar gitu. Ada, memang benar nyata itu. Benar. Nah, seperti kan kadang mereka nih, mohon maaf, itu kan kadang-kadang ada orang ngelapor curhat, teman iseng nih, bikin video sama dia kan? Iya. Akhirnya masukin ke medsos seperti itu. Iya. Apalagi sekarang ini kan anak sekolah bagi rapor nih, orang tua gak sempet, telepon ke damkar. Oh iya, damkarnya ngambil rapor gitu. Seperti itu. Iya, damkarnya pengganti ayah tadi gitu. Bisa jadi ayah panggilan nih kayak gitu. Terus kalau yang paling menarik nih di Belitung nih terutama nih, kebanyakan memang ya tadi ya kalau kebakaran udah nol lah, jangan minimal nol lah kalau perlu gitu ya. Kita juga sebagai warga juga pasti nggak mungkin lah mau ada siapapun masyarakat kita kebakaran. Tapi di Belitung kita masih kampung gini, tadi ada ular, ada buaya, ada kalau nggak salah di rumah orang tua saya itu ada biawak waktu itu. Sering, Bu, kita di itu. TK Trisula itu ya. Nah itu biawak itu. Nah yang begini-begini kan kita nggak mungkin mengatasi sendiri ya. Kalau misal kebakaran tadi, udah bagaimana caranya ini kompor, penanganan. Nah, kalau barang ya tadi ini mereka ada sebetulnya di dalam ekosistem kita. Ya, mereka juga makhluk hidup gitu ya. Bagaimana caranya nih memberi pemahaman kepada orang-orang kalau ada hewan itu gitu. Bagaimana cara mengatasi kita supaya meminimalkan pekerjaan damkar juga gitu. Kira-kira ada nggak seperti itu sosialisasi menangani hewan? Ada itu, Bu. Gimana itu? Biasakan orang itu kalau ada ular nih, Bu, bisa tampur dengan garam. Oke, iya benar kita melakukan itu. Itu saya bilang itu mitos. Oh, itu mitos. Iya. Karena dulu, Bu, waktu saya pertama kali, Bu, dipanggil rescue untuk damkar itu, penanganan ular, saya coba, Bu. Dengan cara seperti itu? Ya, saya beli garam kasar itu, Bu. Saya buat lingkaran. Pas itu saya ada ular sabak nih, itu evakuasi. Enak, Bu. Masuk aja, nggak ngaruh aja, gitu. Dia nggak ngaruh. Oh, dia nggak boleh ditabur garam kali, tabur narkoba baru kali ini dia. Dapat lagi nih, Bu, king cobra. Besarnya, Bu, segini itu kan. Tabur lagi garam, enak aja. Nah, kalau saya pakai dengan Wipol, ya, dia agak sedikit mundur. Jadi nggak mau ngelintas karena bawa Wipol tuh tajam. Nah, kita kadang-kadang pas sudah evakuasi itu kita edukasi sama masyarakat, begitu rumah seperti ini tolong dibersihkan. Nah itu ya, jangan terus semak-semak. Betul. Kadang-kadang ular kan dari got, Bu. Iya. Pusat kota aja kadang sering kita, Bu. Memang hunian dia gitu ya. Seperti itu kan, tikus banyak makan dia lebih enak lagi gitu kan. Seperti itu. Dia mau masuk kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau rumah kita bersihkan mungkin dia nggak bisa masuk seperti nggak itu. Enak hati lah pokoknya. Beda dengan awam yang lain lah. Kalau Belitung kan Bu, ada ular tuh mungkin ada kiriman seperti itu kan. Oh gitu ya. Kata orang seperti itu kan, Bu. Kita kan nggak ke situ. Jadi kita edukasinya sering-sering lapel pakai pewangi atau Wipol untuk menyengat dia biar tidak masuk ke area. Kadang-kadang sudah terjadi, Bu. Yang satu ini dimasak aja banyak geli. Maksudnya banyak geli? Ular tuh
geli kayak gitu Bu. Oh iya, saya sih lari aja juga. Kayak gitu. Jadi Bukan harian hanya geli, lari ya, Pak ya. harian pun ke damkar kayak gitu kan. Iya langsung. Jadi kayaknya enggak bisa dihilangin tuh. Kalau udah bersih dia masuk rumah juga ya tetap namanya geli ya tetap geli gitu kan. Iya. Kalau untuk edukasi kebakaran ya insya Allah bisa. Iya. Caranya kita kasih tahu segala macam gitu kan. Nah kalau masalah binatang tadi ya kebanyakan yang geli. Seperti Atau sebaliknya malah diburu gitu, diburu bawa sapu, terus dikejar. Nah itu maksudnya jangan bisa biarin aja atau gimana? Boleh nggak melakukan upaya itu? Kan tadi katanya kalau pencinta apa nggak boleh dibunuh gitu ya. Kalau kita udah melakukan apa eksekusi sendiri gitu. Ya kadang-kadang kan Bu kan ada pecinta situ tadi. Betul. Kalau saya sih menyarankan tuh kalau seperti itu jangan dibuat di medsos. Oh, oke. Sekarang ini kan viral kan masalah anjing. Oh, oke. Itu namanya anjing Bu. Banyak bener laporan ke damkar. Banyak kita tolak Bu. Oh, damkar nggak bisa anjing ngatasin. itu anjing liar Bu. Ya. Evakuasi anjingnya yang kejepit. Itu Ya, kita artinya kita evakuasi, penyelamatan gitu. juga ya, penyelamatan bagaimanapun lah, itu makhluk gitu. hidup ya. Oke. Masuk dalam sumur kayak gitu kan segala macam ya. Kita bantu kan evakuasi kan resikonya. Tapi kalau anjing liar itu kita nggak bisa. Pak tolong bantu Pak, ada anjing Pak sering ngampas bawa sampah depan rumah. Nah itu berarti Ibu suruh nyapu saya bilang. Oh iya. Seperti itu Bu. Iya. Nah ini serius Pak tolong bantu Pak kata dia. Ngendus sampah berarti sampahnya belum diberesin. Berarti gitu. Bu saya bilang damkar itu tidak bisa terjadi seperti itu. Ya, ini terlalu mudah kalau juga ya anjingnya orang-orang. Bawa sampah, mohon maaf nih saya bilang Bu. Iya. Embernya kepala kan susah dikeluar saya bilang kejepit gitu kan. Itu kita bantu Bu. Oh iya. Atau ke plastik masuk ke kepalanya gitu kan. Berarti kan dia nggak bisa ngelihat. Nah, kita bantu. Kalau anjingnya bawa ke situ sering nongkrong di tempat Ibu ya kita nggak bisa ngatur seperti itu. Takutnya nanti kita bantu kita tangkap kan pasti agak kasar Bu. Betul. Anjing kan gonggongnya suaranya gila-gilaan Bu. Iya. Iseng orang videoin Bu. Nah kita lagi yang kena. Betul. Salah lagi gitu kan ya. Pecintanya Bu. Seperti itu. Ya karena tadi memang penanganan terhadap makhluk hidup tadi kan ya ular pun ya ada betul. Juga yang nggak boleh dibunuh kan tadi katanya seperti itu karena sebetulnya mereka ekosistem gitu di alam. Kadang-kadang nanganin tadi yang penolakan gitu, penolakan itu ada nggak yang protes gitu tadi? Pasti ada yang protes. Protes itu tidak ada, cuman minta saran kira-kira kemana nih yang saya bisa harus tadi dihubungin gitu kan. Saya bilang dinas peternakan saya bilang kayak gitu kan. Gimana Pak? Jalan Keramik saya bilang dinas pertanian itu kan ada kabit masalah tentang hewan saya bilang gitu kan. Mereka lah di situ semua saya bilang seperti itu untuk nanya apakah dia ditangkap, apakah dia dijual segala macam terus kasih masing-masing lah saya bilang gitu. Kalau kita bantunya itu sebenarnya evakuasi ya. Ya ngomong-ngomong evakuasi ini tadi konteks kebencanaan mungkin punya pengalaman Belitung tahun berapa itu ada 2017. Itu ada pengalaman Bang Riko waktu itu gimana? Waktu bencana kemarin itu Bu karena sudah dinyatakan bencana. Sudah didamkar. Sudah ya? Sudah didamkar itu ada berita seperti itu kan kadang-kadang itu kan wilayah Baltim Bu. Oke. Nah kita kan Belitung Barat. Oke ya. Nah ini antara instansi ini kan sama kabupaten ini kan kita belum paham Bu. Antara harus ada permintaan bantuan lah ya. Penting ya. Seperti itu kan takutnya kita ke sana tiba-tiba mohon maaf nih mereka tersinggung. Betul. Gitu kan. Ya. Ternyata udah dikatakan bencana. Oke. Jadi kalau udah bencana itu semua Bu kita bergerak seperti itu. Jadi kita ke sana tuh kemarin karena situasinya belum bisa dilintas. Untuk masyarakat bantuan ke sana tuh kita nunggu waktu itu pas air sudah mulai surut baru kita bantu ke sana. Bawa bantuan dari provinsi, dari Jakarta juga kemarin kan begitu selimut segala macam bantu masyarakat juga mana ada gitu kan kayak pakaian makanan gitu kan. Di sana terus kita begitu bantu juga untuk beresin rumah orang. Gitu. Iya ya. Tapi untuk penanganan misalnya tadi ada buaya atau apapun
waktu itu nggak ada kejadian Nggak yang ada, pernah Bu. dilakukan. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau di Tanjung Pandan sendiri nggak pernah lah ya banjir sebesar Nggak. itu ya. Nggak. Atau banjir-banjir yang pernah dialamin di daerah sini? Paling Ada. cuma di Amau itu, Bu. Oh di Amal, oke. Ya. Ya. Di Amau aja. Iya iya. Ada binatang-binatang juga yang misalnya ini Paling cuma ular, Bu. banyaknya. Ular Sabah tuh yang naik pas saya surut gitu kan. Oh. Tiba-tiba ada ular yang Iya, ada penghuni baru gitu ya. seperti itu. Iya iya. Nah itu apa namanya? Tadi karena penanganan ularnya tadi ada yang mohon maaf dengan alat yang dibuat tadi akhirnya dimatikan gitu ya. Ada yang dipindahkan nggak? Tadi kayak biawak dipindahkan. Rata-rata kita, Bu, udah kita matikan, Bu. Iya, rata-rata Kita cuma nggak ya? jerat saja sementara untuk ngambil kepalanya tadi itu. Nanti kita masuk ke dalam karung. Nanti kita buang ke tempat jauh dari warga. Jauh dari Kunian Ya, gitu ya. seperti itu, Bu. Habis itu dia ya sudahlah kemana aja terserah. Ya terserah dia lah, jangan balik Ada lagi yang ke- ada yang balik datang tiba-tiba ke damkar nggak gitu? nggak ada, Bu. Seperti itu. Sebenarnya sih pengen juga kayak gitu kan, kayak kemarin kan yang kita dapat buaya itu kan sesuai dengan peraturan dari yang mengenai apa istilahnya yang punya prosedur untuk membuang tadi ya seperti itu. Saya kasih tanda, Bu. Saya kasih tanda itu tali mungkin jangan sampai Denny kembali lagi ke lokasi yang Oh sama. iya, gitu. maksudnya buayanya dicat putih gitu atau apa? Saya Tandanya? ikat pakai tali, Bu, ekornya, Bu. Oh. Saya kasih tanda gitu kan, jangan sampai takutnya dia malum lah, Bu, nama binatang seperti itu kan di mana dia nyari tempat takutnya kembali lagi ke situ. Iya dia apa punya insting atau punya daya penciuman gitu kan? Ya. Untuk bau. Oh ini lokasi yang menarik ini misalnya Ya, gitu ya, betul, banyak seperti makan itu. atau apa. Ya. Seperti itu. Oh, pengalaman-pengalaman yang ya maaf apa ya istilahnya mengharukan gitu, kira-kira pernah nggak kejadian apa? Misalnya nolong orang terus seperti apa gitu. Orang berantem. Itu dulu pernah, Pak. Itu. Lapor ke damkar. Nah, Kami sarankan ke Pol PP. Iya, betul. Karena itu bukan urusan kami, Bu. Betul. Itu pernah itu waktu itu. Heeh. Karena waktu itu kan Pol PP ya mohon maaf apa namanya tuh sudah larut malam apa gimana kan sistemnya agak ribet juga. Waktu itu kita masih gabung di Pol PP juga gitu Oh, kan. iya. Seperti itu. Sekarang di mana lokasinya? Apanya tuh, Bu? Damkar di mana? Damkar kita kantornya. kantornya di belakang apa namanya tuh kantor DPRD. Oh iya. Jalan Anwar. Jalan Anwar ya. Itu pos damkarnya kalau kantor BPBD-nya di sebelah BPJS, Bu, Jalan Anwar. Oh iya betul di Nah, situ ya. kantornya administrasinya di situ. Seperti itu. Ya orang tuh kalau tiap kali ada kejadian langsung ingatnya Bang Riko, minta nomor HP Bang Riko, nggak apa-apa ya itu ya. Ya alhamdulillah sih masih dipercaya sama masyarakat gitu kan. Iya, Kadang iya di kan? Facebook ketik nama saya gitu Iya kan. ya Bang Riko Damkar. Ya. Orang langsung ya sekarang kan orang penyedianya ya medsos ya. Ya. Begitu Facebook kan udah paling nomor 1 lah gitu ya. Ya. Riko Damkar gitu. Udah langsung menghubungi Bang Riko, nggak Ya. masalah itu kan? Enggak apa-apa, Bu. Pagi siang sore malam? Itu langsung saya respon. Pagi siang sore malam. Dalam 1 bulan berapa kasus, Pak? Enggak tentu, Pak. Kayak gitu. Ada yang sampai 1 bulan tuh sampai 7, 6, tapi kadang-kadang ada yang dari pagi Dari pagi ada Siang. masalah terus. sampai ke malam ada itu. Jadi pagi ada ular misalnya, Bu. Pagi Ada lagi luar. laporan ada sarang tawon. Oh oke. Di dalam rumah ya. Ya, subuh tiba-tiba ular lagi masuk, sering itu. Emang ada fase nggak? Ini secara pengetahuan nih. Ada fase bulan memang di bulan tertentu ini hewan-hewan nih akan keluar kayak gitu. Pernah nggak terpikir begitu? Paling cuma hujan saja, Bu. Kalau musim hujan pasti banyak kejadian Ya, gitu musim ya. hujan kayak berapa hari ini kan nggak hujan nih. Nah, itu pasti tuh. Nggak masalah gitu. Nggak ada masalah dalam berapa hari ini. Ular pasti naik itu, Bu. Oh gitu. Justru Iya. kalau nggak hujan, Ya, misalnya hujan 1-2 hari gitu kan, Bu. Tiba-tiba panas nih. Nah, itu udah positif pasti, Bu. waduh, gitu Ada ya. ular, pasti ada lapor ular tuh. Oh. Masuk ke rumah, kandang ayam, Iya ke betul. kamar. Seperti itu, Bu. Paling banyak dia mau, ular. Enggak juga sebenarnya, Pak. Orang nggak Soalnya mau rumah saya dia mau, Pak. Jadi Ya, enggak kadang-kadang dia mau mungkin masyarakat yang sudah paham Iya. cara nangkap ular atau gimana udah kebiasaan tidak terlalu banyak situ laporan. Iya. Ya, mungkin kalau yang paling banyak di mana kasus ini? kita paling banyak itu
daerah Air Ranggong, Air Raya, ya. Yang banyak air lah ya. Ya, terus di Pilang Pilang seperti juga itu. ya. Yang banyak laporan untuk king cobra itu Perawas sama Pilang Dukung, Bu. Yang sering kita paling banyak laporan king cobra. Nah, itu pada saat misalnya ini kan di dalam sebuah ruangan dan pasti butuh waktu lah ya untuk mengetahui bahwa hewan ini dalam posisi susahkah, mudahkah? Itu gimana? Taktik-taktiknya itu gimana? Ular kan sebenarnya kalau diganggu tuh ngelawan. Diganggu tuh maksudnya ditabok gitu, Ya. apa namanya? Pukul gitu. Maksudnya gini, Bu, ini kan ular nih. Heeh. Ada tuh barang ini, Bu. Jadi Ya. kalau kita senggol sama dia pasti bergerak. Reaksi Jadi gitu. kita pakai perasaan, Bu. Oh, Pak, ularnya di mana misalnya? iya, iya. Ularnya di situ, Pak, di dalam itu. Heeh. Heeh. Kan ribet nih, Bu. Kadang-kadang ada dalam lemari gitu, Betul, kan, di atas betul. lemari gitu. Jadi kita gesernya pelan-pelan, Bu. Geser lemarinya. Ya, geser pelan-pelan. Dia nggak terlalu respon untuk kabur. Hmm. Kalau kesenggol biasanya terus udah lari. Apalagi Udah mohon nggak maaf, tahu lagi posisinya di mana kan. kalau king berarti. cobra kan reaksinya agak cepat ketimbang sama ular sabak itu. Oh. Nah, biasanya seperti itu. Ya, ular sabak itu kalau senggol Badannya sedikit, berat. dia apalagi sudah makan, Bu. Oh, iya, Kalau iya. udah iya. makan disenggol gitu aja, dia begitu kan, Hmm. karena laki yang tadi seperti itu. Jadi enak nangkapnya dengan tangan, kalau enggak pakai Nangkapnya jeratan dengan tangan. Ada pernah kejadian gitu. gitu? Pernah. Oh. Ada yang pernah jadi korban di teman-teman Bapak ada? Alhamdulillah Digigit gitu. tidak, Iya. belum pernah tidak. Oh, Jangan iya. sampai. Jangan sampai lah ya. Kalau saban enggak apa-apa lah, paling cuma robek dikit. Iya, Oh, gitu. kalau Yang king cobra khawatirnya itu, king cobra itu. Yang beracun juga itu Ya. kan. Oh, iya. Takutnya king cobra ini kan ada gigitan kering, Oh. ada gigitan basah. Oh, itu gimana itu? Gigitan kering itu cuma tep, tapi tidak keluar, Bu. nah, Bisanya nggak keluar. Itu Iya, nggak ada masalah. di situ. Keluar pun cuma Artinya sedikit. luka secara fisik aja ya, tadi berdarah kalau dia mungkin. tiba-tiba tep keluarin bisa, itu yang kadang ini agak Betul. segini lah. Hmm. Kalau teman saya pecinta king cobra itu ada obat yang murah gitu kan. Oh, Itu nahan gitu. sementara, Bu, katanya gitu Iya, kan. iya. Setelah kejadian itu gitu ya. Ya, kalau misalnya ada abang ini kata dia, beli aja Bang obat ini katanya. Ya, kalau mengalami kejadian itu artinya Ya, dalam setiap kegiatan kita menangani masalah itu sudah siap gak dengan tadi tim medis gitu? nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya ada kejadian kegigit aja atau apa, Ya kita bisa jangan sampai terjadi, Bu. Kalau sahabat sih sering lah, kadang kawan itu pas masukin ke dalam karung, pas ngelepas adalah sedikit nyangkut di jari. apa karena memang udah ahli nih ceritanya gitu ya? Enggak juga sih, Bu. Heeh. Sebenarnya nyali begitu, bukan Oh. nyali, aja. Ya. Nyali itu nggak bisa dilatih dalam pelatihan, Nggak bisa, Bu. iya kan? Iya, nggak bisa. Iya. Jadi dari sendiri Berapa aja. Abang kan dan Ru tadi? Berapa satu regu? Kita kalau piket yang di damkar 10. Oh 10. Ya. Itu sipan Sip, gitu. ya. 3 regu kita, Bu. Oh 3 regu Ya. dari 10 orang 3 ini. Jadi 30 Oh yang di 30. damkar, ya. Oke, oke. Kalau sekarang anggota saya udah berkurang, kemarin ada yang Iya. meninggal, Bu. Oh, Karena DBD. Olo. Kalah ya dengan nyamuk. Iya. Jago sama ular kalah dengan nyamuk. Iya. Tapi itu sudah takdirnya Ya, ya. betul, Bu. Ya. Betul. Nah, kemudian memotivasi kawan-kawan yang 30 ini supaya mentalnya tadi kuat. Gimana itu, Bang? Ya, kemarin kan awal-awal itu mohon maaf nih, bukan saya gimana, saya yang pertama kali. pertama kali apa? Peran utamanya begitu ada laporan tuh ada ular, saya, Bu. Yang harus mencari menjadi komandannya gitu. Ya, respon duluan seperti itu. Oh, oke. Lama-lama saya ajarin sama teman-teman, Iya. anggota hotel lain seperti ini. Iya, betul. Nah, gimana barang besar tangkapnya takut nih, gimana nih? Iya. Cobalah kita buat jeratan. Iya. Nah, kita cari pipa besi yang panjang yang bulatnya kecil itu, Bu. Heeh. Nah, kita buat pakai tali untuk jeratan tadi, Bu. Oh, seperti itu. Oke. Dan itu hanya melihat YouTube aja tadi kan? Kalau saya kemarin enggak ada lihat di YouTube, Bu. Cuman ide-ide saja. Cuman gitu ini kan. aja. Sampai ada kesalahan baru saya lihat di YouTube. Ah, Seperti itu. oke. Ini ide saya seperti ini. Dan sebenarnya alat-alat
alat-alat ini tidak disediakan lah atau semacam mungkin Mungkin belum ada pengadaan atau ya, anggaran. tadi Ya, CBSA, belum ada pengadaan waktu itu. Karena mungkin masyarakat ini percaya sama damkar. Kita respon dulu. Cari solusi lah ya. Respon dulu, lapor masyarakat, solusinya gimana? Di lokasi harus bisa nih harus kita nih. bisa. Harus bisa. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada damkar itu tugas siapa tuh ya? Nah saya kurang tahu juga kok. Kalau bisa nggak ada damkar. Kalau selama ini kan kayak ya RT RW lah atau apa ya gotong royong kali Ya. kan. Yang Tapi saya orang- bingungin ini jujur aja Bu. Semenjak damkar ini dikasih kepercayaan masyarakat untuk rescue penyelamat tadi itu banyak benar laporan Bu. Iya kayak berserah gitu. Dulu nggak ada Pak. Nggak ada, betul. Nggak ada masalah. Waktu nggak ada. Tawan baru tuh nggak ada. Enggak, maksudnya masyarakat tahu dari mana bahwa misalnya oke semua ke damkar deh, nggak usah ke polisi atau ke Nah tadi ada yang memviralkan Viral tadi. Kan Ada di yang YouTube ada berita-berita nasional, SCTP gitu kan, TPI apa yang lain itu kan sering memberitakan kan. Kayak Ya, kemarin kan maksudnya spesifikasi kerjanya yang masuk situ apa memang masuk ke di wilayah itu atau ya sekarang karena kebetulan sudah viral masuk ke wilayah situ. ya waktu pertama itu memang damkar tuh ada penyelamat Pak. Penyelamat aja. Ya ada penyelamat aja, non kebakaran gitu kan, rescue seperti itu. Karena mereka lihat viral tadi, oh damkar nih, ada ular damkar, duit jatuh ke got damkar, kayak gitu Oh, pernah? kan. Gue pernah sih di sini di apa? duit jatuh ke got, Dalam got ya. duit. Dia habis apa? Mau nyetor, Segepok. nggak juga sih mau nyetor biasa aja masuk dalam got apa? Depan kantor Golkar ini, Bu. Apa? Tempat pembayaran itu kan? Oh iya ya, FIF itu ya, kalau nggak salah apa. Telepon damkar itu. Telepon damkar. Karena di dalam got ya. Ya, Jadi- dalam got. Tapi kita sih kalau kita juga sanggup di apa namanya dipanggil kalau memang duit. Kalau ular jangan gitu kan. Iya betul. Karena mungkin gotnya harus dilepas dulu apa begitu ya mungkin. Ya. Masuk ke dalam seperti itu. Kan itu kan artinya Gelap kali ya. gorong-gorong ya Karena mungkin ya. Gorong-gorong dalam itu kan ada kayak model mencongkel gitu yang bisa untuk dilepas pasang lagi gitu. Seperti itu kan. Nah, Cuman kadang untuk kita masuk ke nggak ada alatnya, dalamnya. kadang gimana cara harus terangkat nih. Iya, iya. Seperti itu kan. Nah, udah kita kerjain alhamdulillah. Terima kasih kan doa. Nggak dapat duitnya tapi ya buat Alhamdulillah damkarnya. dapat. Oh dikasih ya. Alhamdulillah. Itu sih ya mohon maaf lah. gitu Iya kan. iya ya pastilah Karena ya kita itu kerja terima ikhlas kasih tadi, aja. Ya kalau masalah itu kadang rezeki yang ditolak lagi. Bu. Iya jadi by the way kalau duit ambillah gitu ya. Kalau ular tadi ambillah. untuk berrokok kali ya cuma ya. Iya 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 bisa itu seperti sih itu itu sih sih. semacam terima kasih lah ya by the way. Kadang ditolak juga tiba-tiba gini. Iya. Kadang mohon maaf dilempar gitu kan dia dalam mobil itu kan. Oh iya. Iya. Dan pintu-pintu rokok kita kan kadang mohon maaf bukan tidak terima gitu kan. Iyalah. Iya. Ya kadang rezeki ditolak dosa juga kita kan. Iya. Ambil. Ya, terima kasih lah ya Susah, tadi. Pak. Kalau dari situ susah diterima salah dan nggak terima juga salah. Nah iya takutnya tersinggung Pak. Ya. Nah kayak gitu kan. Ya, masalah penyelamatan ini yang tadi kata Abang. Sekarang ini sejak orang sudah bertumpu semua ke media sosial, dikit-dikit damkar gitu. Ya. Zaman dulu enggak kan gitu kan? Ya. Dulu kita siapa yang kita minta tolong? Nggak ada. Nggak ada. Dilakukan oleh warga itu sendiri. Jadi kalau kan? ular Itu, warga iya. lah. Ya. Makanya saya nanya tadi kalau emang spesifikasi kerjaan damkar atau gimana itu? Kebetulan sekarang viral kan, viral mungkin dianggap spesifikasi kerjaan damkar. Ya. betul. Harusnya enggak kan? Sebenarnya sudah ada tuh. Jadi karena Sudah ada gitu karena kan. Ya. Cuman waktu itu kan belum viral. Bu. oh. Masih belum viral gitu. Jadi orang belum tahu lah ceritanya bahwa Ya. itu bagian dari pekerjaan damkar gitu ya. Udah pekerjaan damkar karena belum viral tadi itu mungkin viralnya di pusat kota Bu, dimusnahkan ke TV nasional. Ditontonlah sama masyarakat Semua itu orang. itu kan. Baru tahu. Damkar nih, baru tahu. Iya. Seperti itu. Oh, damkar tempat Setahu- segala masalah. Iya, setahu saya sih kucing naik ke atas pohon gitu ya. Superman dong. Oh iya tadi ya. Oh itu juga bukan pekerjaan lah ya, karena ya mungkin bapak-bapaknya bekerja, yang di rumah cuma nenek-nenek, kakek-kakek perempuan, nggak mungkin naik ke atas pohon. Ya, Nah, jadi daripada telepon suaminya gitu kan, Ya. yang Takut lagi juga bekerja suaminya. nelpon damkar. Kadang Bisa suaminya- jadi bapak-bapak juga nggak bisa gitu kan. Karena suaminya juga bisa
karena kerja tadi teleponnya damkar. Iya betul, solusinya begitu. Gitu, Iya, kan, Pak? iya. Gitu. Iya. Ini dapat puji-pujian sering nggak dari ibu-ibu? Kalau kita kerja ini nggak bisa dipuji, Bu. Oh nggak bisa dipuji. Jangan dipuji lah. Nanti apa terbang jurang kata Belitung. Nah, gitu kan cukup terima kasih aja udahlah. Iya. Tapinya jatuh nanti. Iya benar kayak gitu. Enggak kan ini tadi kalau saya tuh nanya ya, ada nggak cerita yang mengharukan gitu loh istilahnya. Yang kita juga kategorinya apa nih Bu? Masalah kebakarannya atau masalah ya masalah kita nggak nyangka kita bisa menyelamatkan lah misal atau apa. Oh, Kita sendiri gitu loh. ya. Ya artinya kita pun selamat dari bahaya itu kita udah sangat Terharu bersyukur gitu ya, Bapak setelah terharu misalnya ya, ngeliat Bapaknya. sesuatu selamat terharu atau gimana? Ya Atau itu apa? sih sering saya alamin Bu. Oh, Begitu ada misalnya orang hilang nih Bu. orang hilang. Oh Ya, iya, oke. Misalnya yang Belum mancing, diceritain orang hilang. Gimana? segala macam itu kan karena saya penyelam Bu. Oh, oke, Saya dari posisi penyelam. juga penyelam gitu kan. Begitu ada laporan orang hilang segala macam kita kerjasama dengan Basarnas, Airut, tim untuk evakuasinya cari ya begitu ketemu dengan jenazah ataupun selamat ya kita taruh tadi itu nggak terlalu lama Bu. Iya. Kan ada SOP-nya Bu, 7 hari tidak ketemu Betul. kita harus pulang gitu kan. Betul. Nah kalau hari ini ketemu berarti kan kita tidak lama-lama di situ. Iya, betul. Kalau kita nggak ketemu tidak boleh pulang ke rumah Bu. Iya ya. Harus stay standby di situ gitu. Iya. Ada lapor misalnya ketemu sama masyarakat kita di rumah nanti gimana? Kayak seperti itu jadi kita standby kan buat tenda biasa situ kan begitu ada. Tapi kan Apa? sip-sipan kan Pak? Kalau udah- ada teman yang bisa untuk menyelam segala macam kita sip. Iya. Kalau kemampuan itu cuman dimiliki oleh Nah, hanya itu. beberapa orang, Oh. mau nggak mau orang ya bertumpu ke situ gitu. Alhamdulillah juga saya sertifikasinya selam saya di Oh iya rescue iya, juga. saya ngelihat di Facebooknya itu ada kegiatan pelatihan itu ya, Iya. penyelaman itu ya. Itu penyelaman yang Ibu dilihat itu saya Heeh. kelas bawah air tuh Bu, sertifikasi. Kelas bawah air. Iya, Oh. di BLK itu. Bu. Iya itu. Nah kemungkinan di Belitung itu justru itu ya, kalau nggak salah ada kapal yang hilang ya, kalau nggak salah waktu itu juga ya. Ya, Heeh. waktu yang viral kemarin tuh Heeh. itu bukan lagi wilayah. Ah Belitung, sebetulnya Belitung bukan kita wilayah tuh. Itu sudah masuk ke perairan Bangka. Heeh. kayak gitu kan. Jadi tim dari sini melapor ke tim Bangka yang banyak transportasi yang lebih besar Bu. Oh, kita nggak bisa memandai gitu, Nggak bisa Bu. nggak boleh lah ya. Nggak bisa. Jadi minimal harus lapor. Ya. Karena Dan- beda wilayah Pak ya? Iya, Ya, beda-beda wilayah. Di sini kan Basarnas kapalnya kecil. Nah, kalau di pusatnya kapal besar-besar kan Pak. Jadi untuk bisa titik lokasi itu mereka lebih Cepat ya? safety dan lebih cepat lagi gitu kan. Seperti itu. Iya. Kalau penanganan di laut ini mungkin kerjasama juga dengan apa? Polisi laut Polisi itu ya. laut, ya. Heeh. Airut, Airut ya. ya. Sama Basarnas. Itu kan wilayah Basarnas sebenarnya. Basarnas. Ya, tadi. jadi Damkar atau BPBD tadi di TRC-nya tim rescue cepat itu sebenarnya pendamping. Oh, oke. Pendamping tadi untuk kegiatan mereka gitu kan. Begitu mereka membutuhkan personil di anggota tim rescue cepat di BPBD sama Damkar ada dipakai. Iya. Berarti yang bawah laut tadi kata Abang sempat diminta tolong untuk mencari yang hilang tadi. Ya. Itu masih jadi tugas Abang sebagai rescue. Ya, sesuai dengan perintah dari Di, atasan kita. ya di area masih di area yang daerah kita gitu ya. Ya, Oh, seperti itu. oke. Kalau nggak salah di Pegantongan ya kemarin ya. Bukan, yang itu bukan. Yang jatuh mancing gitu. Oh, jatuh mancing itu ya itu anggota TRC kita yang Hah? di lokasi, Bu. Itu di ini apa namanya jembatan ya Pegantungan. Gantungan kan? Ya, yang suami istri itu kan. Iya. Suami yang kejebur gimana kita nggak tahu kronologisnya seperti apa. Heeh. Tiba-tiba sudah jadi mayat kayak gitu kan. Seperti itu. Yang ngelapor istrinya gitu. Eh, Atau orang kantor yang di Pegantungan itu Bu. Istrinya lapor ke yang mungkin ada yang dinas yang piket di kantor apa pelabuhan itu. Yang orang dinas piket yang di situ yang oh ngelapor iya ke iya. kantor kita. Ke Damkar Seperti ya. itu, ya. Oh iya. Banyak jenjang-jenjang masyarakat ini kan apakah boleh langsung ke Bang Riko, apakah harus ada ke nomor telepon khusus atau gimana? Enggak masalah.
Bang Kalau Riko saya pun sih, sudah open dengan ya, nerima gitu ya. saya ke terima, HP karena langsung. saya juga kadang-kadang pas mereka inbox gitu kan, saya langsung kasih nomor Inbox WA itu saya di FB ya. di SB, Termasuk ya. Bu Istanti ngundang podcast gitu kan. Ya, betul. Kadang-kadang ya ada yang di IG, Iya, gitu, iya, ada iya. juga yang inbox. Iya, Cuman iya, saya iya. kadang-kadang sering juga Bu, mohon maaf ini untuk warga yang sering ngetek nama saya di Facebook itu, sekarang jarang saya respon. Karena Iya. saya jarang buka inbox Bu. Kalau Iya, misalnya iya. Facebook begitu di tag langsung ada nama gitu, komentarnya kan, nah, saya langsung inbox orang yang tadi itu. Ini nomor saya, jadi gak usah pakai di komen, nomor saya hubungin aja langsung seperti Iya, di inboxnya itu. Kadang-kadang ada yang inbox pagi, malam baru saya buka Bu. Iya, iya, iya. Kalau Nah, ada orang lapor saya bilang iya, kayak gitu kalau kan. untuk yang darurat ya jangan begitulah ya. Nah, makanya Betul, sekarang saya betul. sering share nomor WA saya. Bukannya harus ada hotline Pak, hotline seperti misalnya bentuk Maka tadi pelaporan di kantor atau gimana? ya, Ada. ada. Ada nomor telepon kita ada, cuman kita nggak ada bebas pulsa Bu, dan tidak ada nomor WA. Itu pakai Telkom. Telepon. Oh, gitu. Jadi kalau pulsanya cuma sedikit, Pak ada kebakaran, Pak tolong bantu evakuasi, Pak. Tutut habis, nah itu nggak bisa keluar Bu. Datanya belum lengkap. Iya. betul. Itu sering kejadian tuh Bu. Oh, Seperti itu kan, Pak ada kebakaran, Pak. Tutut. Nah, Gimana nggak tahu gimana? malah kita nih kan, anggota udah prepare semua gitu kan. Di badan segala macam gitu. Belum putus ini bilang habis pulsa bilang kan. Nah, tiba-tiba dia mungkin ngisi pulsa, telepon lagi seperti itu. udah jarang orang yang pakai pulsa sekarang. Semuanya menggunakan internet Iya, gitu iya, ya. iya. Iya. Seperti itu. Memang harus perbaikan listrik Pak ya. Insya Allah Iya, lah, iya, iya. Pak gitu. Dulu sih pernah bebas pulsa. Banyak orang kerjain, Pak. Nah, itu. Pak ada kebakaran, Pak. Damkar meluncur. Nah, ini Mana maksud nggak saya. ada api ya, Nah, segala ini macam. maksud saya tadi. Ada nggak yang seperti itu juga Ada. yang Dulu ada. menjengkelkan? Dulu ada. Ah. Dulu ada. Gimana reaksinya setelah dapat? Ya kita sih karena kawan-kawan tadi tuh, mohon maaf nih Bu ya, Iya. janganlah bersifat yang agak gimana. Ya wajar loh kalau marah gitu ya. Betul. Bilang marah sih marah, tapi Iya. kalau jangan sampai keceplosan lah. Iya. Ini terima aja sih bilang, jangan sampai bilang nanti. Jadi siapapun ya. Tapi manusiawi yang- itu Pak. Betul. Manusiawi lah ya. Betul betul Pak. Jadi anggota Nggak juga prank kadang, oh ini malum lah, Iya, iya. emosi seperti apa, karena kan mereka tetap ada Standby, kepanikan kan? juga, Iya, gitu betul. kan, karena mereka sudah ke lokasi kebakaran itu tetap antar dua itu, pulang selamat, Iya. pulang ke satunya Iya. gitu kan. Iya. Nah seperti itu. Ya, Belum di kadang-kadang- lapangannya Bu, di jalannya. Betul. Kayak nggak paham, kesenggol, Iya. supirnya Buru-buru, bagaimana kan iya. gitu kan. Nah seperti itu kan. Karena kita respon time-nya harus cepat kalau ada kebakaran seperti itu kan. Nah, kalau ada kayak gitu, tadi SOP-nya bagaimana? Langsung atau misalnya harus melakukan briefing dulu atau nggak seperti ada, apa? kita langsung. Oh, langsung. Jadi misalnya siapapun yang nerima berita, Ya. terus kemudian menyiapkan timnya atau kemudian apa? Ini kejadiannya apa gitu? Kalau biasanya kalau ada kebakaran nih Bu, jadi pas gitu orang nelpon tuh kadang biasanya jarang, Pak. Agak selalu tuh jarang. Pak tolong bantu, ada kebakaran Pak. Ah, begitu ada kebakaran kita ada kode khusus nama kebakaran Bu. Oh, oke. Jadi gini Bu, Pak ada kebakaran Pak, 65. Oh, oke. Jadi anggota sudah tahu nih, udah mereka prepare. Lokasi di mana Bu? Iya, Pak, baru segala macam. baru itu yang Nah, kita lakukan. Seperti itu. Oh. Kadang-kadang kita mohon maaf, Pak ada nomor WA enggak yang bisa dihubungin gitu kan? Nah seperti itu kita cari nomor WA. Nah dan WA yang orang itu masukin ke data kita sebagai laporan Bu. Tetap ya. Tetap Bu sebagai laporan, kita buat laporan nomor WA yang penelpon tadi ini. Karena di telepon biasanya nggak ada Bu. Oh iya, nggak kelihatan lah Itu di ya. Telkom nanti ini. Betul, Gitu kan membuka ya kan. Kecuali dia nelpon WA ke saya gitu kan. Oh ya Bang, makasih Bang, seperti itu kan. Nah, ini kita screenshot. Nah, yang prank tadi, yang ngakale tadi itu juga menyebutkan bahwa di satu lokasi gitu. Iya Bu. Heeh. Waktu itu di Jalan Baru. Oh, itu berangkat kan ke situ. Berangkat kita ke sana Bu. Ternyata sampai di situ Nggak ada, asap juga nggak ada kelihatan. pelapornya tadi kan kedetek tuh HP atau apapun. Kita langsung waktu itu pertama kita biarkan Bu. Oh, oke. Ada jelang berapa bulan, ada lagi. Oh, Baru kita ke Telkom. berarti minta kayak tolong buka. unsur sengaja ya berarti. Itu ada Anak. undang-undangnya Bu. Oh iya, Anak-anak mungkin ya. Penjara itu Bu. Anak-anak mungkin ya. nggak tahu, Orang nggak dewasa bisa juga. ngukur juga. Ya, Iya, orang-orang iya, dewasa iya, juga lah iya, waktu itu kan. Iya, iya. Dia nelponnya pakai telepon HP gitu HP kan. ya.
karena bebas pulsa tadi bilangnya ada kebakaran di sana, karena kita Mengerjain, mungkin dongkol kita harus ke Telkom nih, jam sekian ini dibuka sama dia kan. Kedetek tuh. Kedetek, ya. Tapi nggak diaduin. Nah, Sudahlah ya. Tapi udah kapok kali dia. cuma kita Nggak tahu kasih lah ya. aja gitu kan, seperti apa. Ya ini berbahaya sekali itu soalnya ya. Tiba-tiba nyenggol orang kata Bapak tadi dalam perjalanan. Iyalah. Ternyata prank gitu kan. Kita ada respon cepat tadi itu Iya, kan, iya, seperti itu kan. Nah, konteks menyenggol orang ini ya, mohon maaf di luar kota, di luar Belitung lah ya. Kan ada yang orang nggak tahu nih katanya kalau pemadam kebakaran sirine itu tandanya ini. Pokoknya semua harus nyingkir tuh gitu dari depan itu. Itu gimana? Kalau kita sih dekat lah ya dari jarak ini ke ini, nggak ada lampu merah. Tergantung daerah di mana. Ya, kalau di sana, kalau di kita sendiri gimana? Mengalami nggak kejadian sampai nyenggol motor orang? Sampai susah jalan gitu. Alhamdulillah sih Nggak ada lah ya, nggak ada ya Belitung ya. cuman paling mobil kedua atau mobil ketiga, Bu. Apa itu maksudnya? Biasanya kita keluar mobil satu, Bu. Oh iya. Ya kan satunya keluar nih. Nah kita sudah di TKP tadi, mohon maaf nih, masyarakat banyak nonton. Iya betul. Nah itu dia. Kan kadang motor, mobil kan, mohon maaf di tepi jalan itu kan. Iya, iya. Itu yang sering membuat hambar kita tadi untuk ke lokasi. Nggak bisa tadi, Bu. masuk lagi Ya, mobil keduanya kayak seperti gitu. itu kan. Apalagi gangnya agak kecil Iya. gitu kan, kayak di Gang Mion kemarin Jalan Baru itu kan. Masuk gang agak kecil, jalan aspalnya itu kan kecil kan. Satu mobil kita aja udah full gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu orang tuh nggak terlalu ramai yang nonton gitu kan, karena mungkin pagi sibuk orang antar anak sekolah kan. Iya, iya. Nah, pas Malah udah orang selesai, nggak tahu kejadian bahwa sudah ada. ya, Sudah ada kejadian, udah selesai, udah selesai udah gitu selesai ya. baru ramai orang gitu. Betul. Nah itu tidak apa-apa lah gitu kan. Heeh. Mungkin orang yang pengen sedekah apa segala macam Betul, ya masalah. Kita silakan. enak pulang gitu kan, seperti itu. Iya. Terus kalau ngomongin yang kejadian setelah ini tadi, ada nggak? Ya maksudnya gini, aduh udah jadi abu gitu ya Wah, itu misalnya. ada, Bu. Iya, kita kan, aduh kita nggak berhasil nih menyelamatkan Ya, itu. ada Gimana Bu. itu Kalau- perasaan Kalau jiwa kawan-kawan? saya tuh agak sedikit dukung dengan diri sendiri lah. Oh, Aku lambat rasanya kerja. Oh, gitu kan. oke. Ternyata apinya ini bisa kita padam, ternyata nggak bisa dipadami dengan kemauan kita gitu kan. Kita nggak ada mandang orang yang sederhana, orang yang rumahnya besar tidak. iya. Ya. Kok di mata kita Di itu mata kita tuh kita semua semuanya orang sama. harus diselamatkan. Ya, Gitu. harta banyak harus kita selamatkan lah seperti itu kan. Kalau misalnya tiba-tiba mohon maaf nih habis rumah terbakar tuh, orang kan tidak tahu. Saya nangis, Bu. Oh, ternyata kita nggak merasa gagal gitu ya. Iya. Apalagi orangnya tidak ada gitu kan. Iya. Ada yang benar-benar korban jiwa gitu. Enggak ada sih, cuman orang itu Sok nggak lah ada ya. apa-apa, Bu. Ya. Dia jadinya nggak punya apa-apa gitu jadinya setelah Jadi melihat itu. saya merasa Jadi kita ikutan menjadi itu yang buat saya terharu perasaan seperti dia. itu ya. Oh. Sering seperti itu, Pak. Ya mungkin kesalahan mereka juga gitu kan, karena gara-gara cas HP Nah, kayak gitu kan, gara-gara rokok Iya, seperti itu kan. iya, Sebenarnya iya. rumah itu kan ya dulu kan murah buat rumah nih. Kalau sekarang kan buat rumah nih harganya kalau nggak ada ratus-ratus kan betul. betul rumah. Kebayang lah artinya Nah, kerugiannya. kadang-kadang kecewa sama diri sendiri itu ada itu. Iya. Betul ada. Iya. Ini bayangkan ini sebetulnya kesalahan orang lain dan seakan-akan tadi kita menopangkannya hanya ke damkar. Orangnya percaya sama damkar kan? Iya. Nggak apa-apa, Kok, kita kok terus jadi kerja. beban gitu loh akhirnya. Ya, seperti Iya. itu. Pada mereka Betul. juga mungkin mereka nggak akan nuduh juga, nggak akan. Ya nggak Nyalain juga kan? bisa nuduh lah itu kesalahan mereka begitu ya. karena- Cuman tadi itu ya beliau dengan totalitas gitu ya, dengan totalitas kegagalan yang itu pun beliau anggap sebagai kegagalan. Padahal sebetulnya kesalahan si orangnya itu sendiri gitu ya. Nah ini saya balik lagi tuh ke keluarga. Ada yang ikut jejak Bang Riko nggak di keluarga anak gitu yang mau saya mau jadi seperti ayah gitu. Oh oke. Udah, Ya alhamdulillah. Bang ini Iya. ikut mau jadi ini. Ya.
Oh, belum kan? Belum selesai sekolah Belum kan? selesai sekolah. Dia, saya tanya mau cita jadi apa, saya bilang. Oh, Ini kan di mana? Mau saya kuliah di Yayasan Rezeki itu kan. Masukin ke pesantren apa gimana lah. Iya. Karena dasarnya agama tadi kan. Jadi ustadz aja lah saya bilang gitu. Enggak. Mau jadi apa? Kayak bapak. Ya udah kayak bapak itu. Udah satu motivasi. Artinya di lingkungan kita ya. Apalagi ketika misalnya ini di masyarakat kita nih. Ya anak saya TK aja pengen pakai baju damkar. Ya ingat nggak? Ya jadi damkar ya. Tapi begitu faktanya dia masih bingung. Damkar apa mah? Dia bilang kayak gitu. Ini baju apa sebetulnya gitu ya? Kalau kita rutin Bu setiap tahun tuh Bu, anak-anak TK tuh Bu. Ke Ya, damkar betul, gitu kan. Betul, Beri apa pengenalan masalah baju apa atribut damkar, damkar gitu kan. Intinya mereka cuma karena keren gitu memang kan. Ya mereka, tadi kami pun flyernya bikin kayak hero gitu, Superman gitu kan. Karena mereka tadi kan pengennya nyemprot air ada apinya terus apa namanya itu naik mobil keliling-keliling kayak gitu kan. Nah, itu. Seperti itu. Ya, mereka hobinya di situ gitu kan. Karena tadi naik mobil kan kita diliatin orang gitu kan. Ya. Ada perasaan yang bagaimana enggak gitu. Iya, pasti ada itu. Iya. Kalau itu orang tuanya baru kita edukasi masalah kebakaran keborgan. Penanganannya tadi ya. Pada saat misalnya sudah ada percikan, apa yang harus dilakukan gitu kan? Artinya jangan sampai timbul yang lebih besar. Ya. Saya aja perlu belajar itu nggak ngerti. Tapi sih amit-amit gitu ya. Jangan terjadi. Amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi kan safety gitu. Kejadian kebakaran kan nggak terlalu banyak sih Pak. Nggak ya. Sebulan jarang lah ya, nggak pernah deh. Jangan kalau bisa setahun jangan ada satu. Tahun pun jangan ada satu. Kemarinnya tahun ini udah 3 Pak. Tahun ini udah 3. Iya. Akhir-akhir tahun ini udah 3. Aduh. Ya. Evaluasinya ya berarti masih belum paham ini pengetahuannya. Ya kebanyakan sih kemarin lokasi kebakaran itu ya gara-gara enggak beres itu. Apanya itu rokok. Tadi? Oh rokok. Puntung rokok. Ya sudah itu gimana yang bicarakannya? Orang yang tidak agak sedikit gimana gitu ya? Yang sengaja. Pemahaman. Yang sengaja rokok tadi itu tuh dibiarkan. Oh. Kalau kita yang orang yang seperti kita ini ngerokok segala macam pasti sadar Bu. Betul. Nah, ini kebanyakan tadi kita temu lokasi tadi itu yang orang yang agak gimana gitu ya masalah rokok tadi gitu. Iya ceroboh. Iya betul. Ceroboh tapi manusia yang tadi itu mohon maaf nih agak sedikit banyak kejadian seperti itu ya. Kejadian waktu yang di Amau. Seperti itu. Kakaknya bilang konslet listrik. Oh padahal rokok. Iya. Ya, saya kalau konslet listrik saya bilang listrik ini pasti angus, saya dispenser ini duluan. Pertama kali angus. Itu sprember saya pertama kali angus karena apinya dari bawah, ketawa. Oh iya berarti untuk rokok. Ya. Resminya kan listrik. Laporan resminya. Kalau kita laporan tidak ada dibuat identitas apa sumber rokok, tidak ada gitu seperti itu. Ya kecuali ada pengaduan gitu dan pemeriksaan ya. Itu kan di Inafis dari kepolisian. Iya Inafis ya. Polisi ya. Obatnya bisa. Iya. Ini bisa. Tapi karena ketahuan di dalam situ ada asbak. Saya normal maaf nih rokok sambil lebar kan asbak taruh situ. Iya, terlalu pinggir, iya. Tertidur. Iya, betul. Nah, kalau Belitung ini kan kami dulu pernah kejadian gara-gara puntung rokok kebakaran hutan. Ya. Iya benar ya? Ya, tahun berapa gitu. Tapi bukan di Belitung. Di daerah Kepulauan Riau. Oh. Nah, itu kan gara-gara sepuntung rokok itu tadi. Ada juga. Dia membakar karena kan musim panas kan, ya jadi kan kemarau kering. Tapi di Belitung nggak ada kejadian itu ya? Di Belitung ada 2 faktor juga sama Bu. Oh oke. Pertama yang sengaja dibakar. Kalau nggak salah juru seberang itu pernah kalau nggak salah. Oh Ya, sengaja? ada. Itu di seberang tuh sengaja dibakar kebanyakan. Oh gitu. Ya, karena pengalaman kita di seberang itu kita lagi nyempor masuk ke dalam, tiba-tiba orang lewat. Pak itu sengaja dibakar Pak. Oh saya tarik pasukan saya. Saya tarik pasukan saya. Apa itu kira-kira? Nggak sengaja dibakar Pak. Pembukaan hutan gitu. Nah, kita nggak tahu dia. Iya nggak tahu lah ya. Nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya
faktor alam segala macam ya kita inilah. Ini sengaja dibakar berarti kan mohon maaf, enakan dia lah. Oh iya. Dia mau kebuka kebun, Betul, apa betul. segala macam. Kita yang anggota, safety kita kurang. Betul. Di lapangan kan asap tebal Bu. Iya. Tapi kan takutnya driver ke tetangga. Karena kelihatannya jauh Pak. Jauh ya. Kalau hutan tuh pasti jadi rumah warga. Oh iya. Pasti seperti ketahuan sama kita gitu kan. Nah kalau di hutan kan ada 2 faktor Bu. Biasanya kan rokok, butuh rokok bisa. Yang satu lagi tuh bekas botol Pak. Betul? Bekas botol biasanya ada sisa air Bu. Oh gitu. Kena matahari. Oh iya. Sama kayak kita pembesar. Kita pembesar. Nah seperti itu. Sering gitu ya? Di bawahnya tuh rumput yang bisa Kebakar. kebakar. Jadi kena matahari tadi, kena cahaya tadi kan jadi kayak kaca besar itu panas. Iya. Angin kencang. Angin kencang. Itu ada ilmunya sebenarnya Pak. Penyebab itu tadi kan kalau di apa namanya beberapa tempat pasti beda-beda ya. Ya. Kalau pengalaman Pak Riko pernah nggak diajak atau studi banding lah ke daerah lain? Oh enggak pernah. Oh enggak, maksudnya termasuk yang masalah hewan ini tadi Enggak pernah. nggak pernah juga. Enggak pernah. Dan memang lebih banyak di Belitung lah ya penanganan. Atau pernah dengar cerita-cerita kawan-kawan di daerah lain? Cerita apa nih? Penanganan hewan atau apa yang di daerah lain gitu? Oh enggak ada Bu. Kita langsung listingnya tuh ini seperti ini kayaknya gitu. Oh iya, maksudnya diajarin kalau ada ini begini gitu, kalau ada ini begini. Nggak ada pelatihannya? Nggak ada ya? Nggak ada pelatihannya? Oh, Ya. spesifik Belitung ini memang termasuk apa buaya gitu yang banyak? Ya kalau buaya di Belitung sih pasti banyak Bu. Kayak gitu kan cuma belum ketahuan aja Bu. Oh belum ketahuan. Iya. Belum ketahuan banyak yang keluar gitu Bu. Saya pernah dengar katanya ada di sungai mana buaya itu malah mau digiring ke danau mana gitu katanya kayak gitu. Nah saya belum dapat informasi. Yang gitu-gitu bisa dibantu oleh Damkar nggak? Itu kan ada apa instansi BKSDA kalau nggak salah Pak ya. Yang untuk buaya itu dilindungi dunia masalah. Iya makanya justru itu. Itu urusan mereka Bu. Oh di luar damkar tuh ya? Di luar damkar. Kecuali sudah Damkar itu masuk ke katanya rumah sama penduduk ini. gitu ya tadi ya. Nah, Karena damkar kaitannya sama keselamatan orang. keselamatan orang ya. Bukan masalah Seperti itu. binatang ya. Sama juga yang kemarin dipetikan tuh kan. Tempat apa masyarakat untuk mandi kan. Itu Iya. kita buat evakuasi kan. Oh buayanya itu tadi Buaya ada di itu situ. kan. Kita mau ke kantor. Koordinasi dengan kantor BKSDA tadi itu kan. Mau buang kemana nih? Musim tidak mau terima. Seperti itu kan. Nah kita buanglah sesuai dengan peraturan mereka tadi tempatnya kan. Heboh lagi kemarin kita Bu. Maksudnya yang dibuang yang- tempatnya itu nggak mau. Ya itu kan banyak apa jauh dari masyarakat. Pembuangan sampah tuh Bu. Oh iya. Kami ditetapkan di situ. Heeh. Orang komen kan asal-asal aja tuh. Mereka tidak tahu gitu kan bahwa kami ini bukan kehendak kami. Bukan asal Buang buang di ya? situ. Bukan asal buang tuh kan ya? Bukan asal Iya, buang. iya, iya. Memang wadahnya di situ semua. Hmm. Seperti itu kan. Ya namanya kadang kena barang itu ya jatuhnya sial aja lah. Oh iya. Oh, ada yang kena gigit. Ada Bu. Oh. Kalau yang laporan ke saya itu sering kayak di mana? Kacang Butor, terus daerah Kepayang. Itu kan daerah-daerah udah masuk pertengahan Belitung juga itu kan. Iya, iya. Itu yang sering kena terkam Bu. Tangannya, kakinya. Tapi alhamdulillah selamat gitu kan. Seperti itu kan. Nelpon saya minta tolong bantu, tidak bisa lah. Di mana buaya saya bilang. Masa kita mau nyari keliling-keliling buaya di situ nggak bisa lah saya bilang gitu kan. Oh iya. Karena bukan bagian sampean ya, bukan kan sampean lebih ke pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan kan? Ya, kalau misalkan diterekam kayak gitu kan, buaya masih di situ tuh. Mungkinlah kita bantu gitu kan. Ini pun udah terekam dia selamat, buaya lari. buaya lari. Iya. Kita tolong cari kan enggak? Ya kita nggak mungkin carilah kayak gitu Oh, semua. iya, Luas betul, hutan betul, kan, betul. apalagi Itu air kan. Bagian SAR kalau itu ya. Besar juga nggak bisa. Kan itu. juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Kecuali ada mayat yang dibawa Ya, gitu. seperti itu. Harus dicari seperti itu. Nah kalau misalnya di tadi bicara ekosistem gitu, apa ya, masyarakat kita ini kan tadi diedukasi duluan atau diedukasi terakhir masalah hewan-hewan
tadi kan karena kotor gitu. Sempat nggak benar-benar ngomong, Bu ini kotor jadinya dia masuk. Seperti saya gitu. Bu, kalau saya di lapangan itu saya kasih tahu gitu Iya, kan. Memang benar-benar kotor sih. Iya. Jadi iya. barang tadi itu ya mudah mencari makan. Iya, Ketika memang makan jadi tikus atau ayam gitu kan. betul, Nah, seperti itu. betul. Dan tersinggung nggak orangnya? Enggak juga sih. Nggak juga dia. Oh iya Pak, nanti mau Iya, kita benar. bersihkan Pak gitu. Iya, Pak. iya, Terima iya, kasih iya. Pak udah kasih Ada tahu. nggak yang kedua kalinya? Misalnya di situ pernah kejadian, Ya. abang dipanggil lagi ke situ lagi gitu? Oh enggak. Enggak lah ya. Kecuali kandang ayam. Maksudnya kandang ayam? Biasanya yang sering kandang ayam dia agak di hutan-hutan gitu Bu. Heeh. Nah apa namanya itu sering kadang-kadang dipanggil lagi sama lagi lokasinya situ. Oh, Karena berarti emang tempat kayak dipancing ayamnya. wadahnya tempat pemakanan ayam Bu. Udah belakangnya hutan kan. Oh iya iya yang iya. ini kita iya. buang ke jauh ke Oh sana. ini memang dia peternak ayam gitu ya? Iya, peternak ayam sih Iya ada. peternak ayam ya. Seperti itu kan. Iya. Jadi kita saranin juga gitu kan. Karena kandang ayam agak tinggi gitu kan Bu. Di Mm-mm. bawahnya kan tanah. Kasihlah saya bilang wipol apa segala macam kayak gitu kan yang bau nyengat saya bilang kayak gitu. Kan tidak mungkin juga kan ayam gitu kan. Barang-barang wipol kan barang kandang ayam di atas kan. Iya iya Nah, iya. seperti iya. itu. Walaupun kandang ayam juga di bawah Mm-mm. kan dikelilingin di luar. Wipol tadi itu kan jangan sampai tadi ular tadi tuh masuk ke dalam gitu kan. Nah, seperti itu. Ya kalau itu sih mereka sebagai peternak juga harusnya punya solusi-solusi lah ya. Ya, pasti. Nggak Ya. bisa nyerahin kalau ada ini telepon lagi, kalau ada ini telepon lagi. Ya kalau Bisa kan itu hilang 100 ayamnya gitu kan. ya Bisa namanya rugi kita bisnisnya gitu. dipanggil ya tetap respon time kita harus Betul, betul. mau itu 5 kali orang itu Iya, tetap kita iya, jalan iya, aja betul, gitu kan. betul. Dan yang kesekian kali itu hanya di daerah-daerah seperti itu. Ya. Kalau di rumah penduduk orangnya udah jerak gitu ya. Karena ada juga Bu Iya, yang kedua kali, yang ketiga kali ada juga rusak di rumah tuh. kok di rumah penduduk, rumah Ya, penduduk. ada juga. Itu udah sarang kali di situ. Enggak tahu juga sih. Ya kayak kami lah ya di TK Trisula itu kan udah sarang biawak di situ. Kredit itu Bu. Iya kan? Iya. Bener kan? Iya. Jadi terpaksa kitanya yang menyingkir gitu. Karena di situ udah jadi aduh rumah bayak. Ada yang mau ngobrol Pak Bambang? Ada pengalaman menarik mungkin? Silakan. Boleh. Mungkin ini pertanyaan dan macam-macam lah. campur Boleh, aduk ya. boleh Pak. Macam-macam. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal tuh Bang Riko ya. Siapa? Jadi saya itu nak tahu Riko tuh dari berapa tahun yang lalu lah. Oke. Ya berapa tahun lalu udah tahu Udah top nama lah Riko pokoknya ya. Damkar gitu. Tapi baru tahu orangnya ini. Iya, betul. Dan itu banyak. Oh, bukan saya saja saya yakin tahu namanya tapi tidak tahu orangnya. Itu. Saya ini kenalkan dulu nama saya Bambang, Bang Riko ya. Siap, Pak. Nah, jadi saya ini memang banyak merhatikan kegiatan-kegiatan apa-apa gitu, pemerhati saya sebenarnya. Jadi saya ini dengar cerita Bang Riko ini dengan keadaan Damkar Kabupaten Belitung ini, ya. Iya. Saya kagum pertama, Alhamdulillah. Plus. Siap. prihatin. Sekaligus prihatin. Alhamdulillah juga, Nah, Pak. Kenapa kagum? Ternyata dia bukan hanya memadam kebakaran, tapi juga mengatasi hal-hal keluhan-keluhan masyarakat yang lain. Iya. Ya, yang kayak di TV-TV itu, yang viral-viral itu. Siap, betul. Itu kagumnya saya. Makanya sesuai dengan selebaran podcast itu malam ini itu gambar Superman, cocok. Betul. Terus prihatin. Nah, kenapa prihatin? Ternyata Anda itu kerjanya peralatannya kurang memadai. Seperti yang tadi katakan, kalau misalnya masuk api gitu kan, harusnya kan ada baju api gitu tadi. Iya. Ternyata di sini tidak ada, Belum ada belum pengadaan. ada ya. Belum pengadaan, Mudah-mudahan ke depannya itu PR lah untuk pemerintah kita. Amin. Bagaimana Ya. caranya untuk melindungi kawan-kawan kita yang bertugas di damkar. Amin. Karena yang namanya bala, yang mana bencana, kita kan nggak tahu. Betul. Nah, kenapa saya prihatin? Karena dengan peralatan seadanya, padahal semboyan Anda pantang pulang sebelum apinya padam gitu kan. Nah, jangan sampai kita tuh berharap, mungkin keluarga dari kawan-kawan yang diamkan juga berharap pulang selamat, berangkat selamat, pulang pun selamat. Jangan sampai salah satu kan, selamat apa tidak? Tidak, harus selamat gitu loh. Karena biar bagaimanapun
safety, keamanan dari anggota, kawan-kawan anggota damkar itu juga harus dijamin keselamatannya. Salah satunya dengan peralatan yang memadai. Ya. Nah, tadi sebenarnya saya mau nanya, damkar kita nih kayak yang di sana-sana nggak sih? Jadi jadi tumpuan orang daripada lapor. Maaf ya, ini kita tidak mendiskreditkan satu instansi atau instansi lain. Daripada lapor polisi lebih lapor damkar, daripada sampai orang putus cinta pun datang ke damkar curhat kan, ya kan. Nah, tapi alhamdulillah tadi sudah terjawab semua, gitu ya. Oh gini ya, ular, sarang tabun segala macam kan, lebah gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi kagum saya di situ itu. Ternyata Bang Riko ini tadi cerita bukan aja masalah kaitan dengan rescue damkar aja. Orang hilang di laut pun ikut-ikut juga ternyata karena dia punya sertifikat kemampuan menyelam itu. Intinya saya salut deh. Jadi saya pikir dengan ada seperti ini semboya gambar dari player tadi itu cocok itu Superman. Bang Riko ini Superman jadi. Saya rasa gitu aja ya. Dari saya sih mudah-mudahan untuk keabaan podcast ini bisa didengar dari pemerintah kita, bukan hanya Bang Riko sebagai ketua Danru di sini karena Danru itu tidak bisa apa-apa. Nah, jadi maksudnya tidak bisa apa-apa kaitan dengan pengadaan. Ya betul. Yaitu untuk anggaran itu bagian orang-orang yang buat kebijakan yang lebih di atasnya gitu loh. Jadi biar baru terkelede gitu loh, biar bisa kedepannya peralatan safety itu lebih bagus lagi. Ya, betul. Ya, gitu aja ya. Terima kasih, Pak. Kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bambang ya. Ini kalau responnya di open ke online, misal ada online, banyak yang nelfon. Ya enggak? Oh itu Bang Bang Riko, karena tadi di dunia maya kita udah sering melihat, jadi juga termasuk yang ya di situ kita kadang selipkan doa gitu ya, karena pertama ketika Bang Riko nyebut bahwa ada kejadian gini, pasti kita nyelipin doa, mudah-mudahan selamatlah orang nok ditolong, ya dak, mudah-mudahan selamatlah orang nok nulong, ya kan? Karena kita bertumpu sebagai seorang penyelamat gitu loh, ya. Padahal sebenarnya ini juga ya kalau disebut dakwang terlalu begitu ya, artinya kita harus menjaga diri kita sendiri juga, harus berpengetahuan juga, betul, harus berpengetahuan. Kalau ada ular jangan limpar garam tadi gitu kan istilahnya. Kalau ada menangani kompor gas begini caranya seperti itu. Nah di tim Bang Riko sendiri ini kan ya artinya ada semacam junior, senior gitu ya. Ada kemudian pembekalan pastinya, ada kemudian pelatihan yang dia dikirim untuk kemana-kemana. Itu gimana perencanaannya? Kalau untuk perencanaan untuk diklat itu untuk sekarang belum ada, Bu. Karena di peraturan dari Belitung ini untuk honor tidak boleh berangkat untuk sertifikasi. Kegiatan. Tidak boleh. Gitu kan. Jadi ilmu yang kita sampaikan sama anggota. Yang kita dapat ilmu kemarin di ilmu itu berharga loh Bang. Alhamdulillah Bu. Iya. Baik untuk anggota maupun untuk masyarakat kita sering edukasi dan simulasi sama masyarakat seperti itu kan. Iya. Jadi terutama petugas dulu Bu kita kasih tahu. Ini mohon maaf, ini honorer semua di sana. Sekarang alhamdulillah Bu kemarin terakhir. Sudah P3K semua ya. PW dilantik kemarin hari Senin kemarin. Alhamdulillah kemarin mereka sudah dapat unit gitu kan. Iya. Minimal perjuangan mereka tadi ya gitu, apalagi misalnya ke anak abang ya. Bisa jadi bapak lah gitu. Pernah ada nyampe kayak gitu. Bapak nih beresiko loh pekerjaannya gitu. Tapi dia tetap semangat gitu kan. Juga seperti belum tanya gitu kan. Karena beberapa kali tanya damkar Pak. Damkar Pak ulang gitu kan. Iya. Terus by the way enggak banyak duitnya nak gitu. Daripada menjadi seorang pedagang gitu misalnya gitu ya. Tidak banyak tapi pahala yang banyak. Pahala. Itu yang paling penting ya. Nah, ini memotivasi kawan-kawan supaya yang lain nih 30 orang nih ya, 30 orang itu dengan berbagai macam resiko. Ada enggak kegiatan khusus gitu untuk penguatan di dalam sendiri?
Ada Bu, biasanya Oh iya, setiap gimana tahun tuh kita ada dari kantor Bu untuk apa mengadakan simulasi damkar untuk anggota Persis sendiri Bu. Kayak gitu kan. Semacam outbound gitu atau apa? Ya, seperti itulah Bu. Jadi sistem kebakarannya misalnya kalau kita ada tentang masalah tentang APAR. APAR itu apa? APAR itu alat pemadam ringan Bu. Oh, alat pemadam ringan. Gitu kan. Sistem kerjanya seperti ini. Nanti ada proteksi kebakaran gedung. Sistemnya seperti gini. Nanti ada sistem peregu. Begitu ada kebakaran mobil ini sistemnya kerjanya seperti apa. Iya. Misalnya dari tim A, B, C-nya nih fungsinya apa. Supir itu fungsinya apa gitu kan. Nah, itu sering sekali tuh Bu. Terus termasuk juga untuk rescue penyelamatan dengan pakai alat DCBA tadi itu kan. Itu tanpa walaupun kita kerjanya siang itu masker itu kita gelapin Bu. Dan itu ada punya teknik sendiri untuk bisa menuju ke korban. Nah, korban di dalam konteks kebakaran tadi ya? Ya Bu, jadi kita ngelatih untuk sama-sama personil dan kita juga Bu. Jangan sampai nanti kita ngelatih anak buah, kita di lapangan juga tidak terlatih. Jadi sama-sama kita sering belajar semua Bu. Jadi refresh kita lah ya, ini kita. damkar itu tidak ada yang hebat. Seperti itu kan. Iya. Yang hebat tim sebetulnya. Yang hebat tadi itu tim karena udah kebiasaan kita di lapangan. Oh, berarti Superman tadi salah ya? Enggak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Berarti harus banyak Superman-nya itu. Karena kita terus terang mungkin tadi kan saya ngajak kawan-kawan gitu ya. Artinya Superman-nya kan nggak sendiri. Beliau juga butuh tim. Bagaimana caranya meskipun dengan alat tadi ya ularnya atau apapun binatang memasukkan ke dalam karung tadi nggak bisa sendiri kan? Nggak bisa sendiri. Damkar itu harus pakai tim Bu. Iya, pakai tim. Ya, seperti itu. Nah, ini juga yang kita sampaikan ke masyarakat nih. Masyarakat juga siapa tahu banyak yang mau jadi damkar gitu. Penerimaan lagi nggak tahun depan? Nggak tahu saya itu Bu. Itu urusan pemerintahan lah. Kalau untuk personil damkar memang kurang. Emang kurang tetap? Ya, kurang. 30 nggak cukup? Itu per regu Bu. Jadi satu regu sekali piket itu 10 orang. Iya, wajib 10 orang. Ya. Total 30 kan Pak? Jadi total 3 regu jadi 30. Jadi hari ini 10, besok 10, besoknya lagi 10. Jadi jaga 24 jam, 10. 24 jam. Tapi kalau kita Pak, sistem karena kita nih tim, hari ini misalnya ada yang dinas piket nih, saya turun piket. Begitu ada kebakaran, diinformasi ke grup nih Bu, kita buka. Kita punya jiwa tadi tuh. Tetap Bapak turun. Tuh. Ini masalah panggilan jiwa tadi ya. Anaknya pun mau jadi damkar karena panggilan jiwa ya. Gak apa-apa, nggak bisa nyuruh dia jadi ustaz. Damkar belum terima telepon Bu ada kebakaran. Warga nelpon ke saya. Nah itu tadi kata saya langsung nelpon ke anggota yang piket hari itu gitu kan. Nah seperti itu. Mereka prepare, saya juga prepare Bu. Alat safety saya kan. Iya. Jadi sama-sama ketemu di lokasi nanti. Selain Pak Riko nggak ada lagi yang bisa dihubungi secara langsung? Ada. Jadi ada. semua rata-rata anggota tadi itu gara-gara medsos semua Bu. Ada anggota saya medsos, inbox gitu kan. Nah, abang siapa namanya? Boleh disebutkan dulu di sini. Ya semua anggota. Semua lah ya. Semua anggota itu ya. Harus begitu ya. Karena semua anggota ini pakai medsos semua Facebook. Ah. Ya, jadi ini anggota damkar nih. Di tag nama itu karena inbox. Bang, tolong Bang. Kami nak ngelapor ada ular gini. Kadang-kadang kan minta nomor telepon nih. Kasih nomor telepon. Jadi anggota tadi itu sudah share nomor teleponnya. Jika ada ke nomor telepon bakar, malah aku ada. Ini cetak nih. Kadang anggota tuh lagi nggak piket Bu. Betul. Nanti anggota yang piket lah nelpon ke yang lagi piket lagi dinas seperti itu. Kadang-kadang minta tolong bantu share nama yang pelapor tadi. Jadi kita bisa komunikasi Bu. Lokasinya kan ada sarang tawon, ada madu, ada ular kayak gitu kan. Kecuali biasanya sih yang cincin tuh mereka yang ke damkar Bu. Cincin tuh? Cincin nggak bisa keluar lagi. Terlepas Bu. Ya. Kegundutan ya, kegemukan ya. Kegemukan. Makanya saya nggak pakai cincin. Ada yang luka gitu. Ada jam gitu juga. Ya lagi viral kan sekarang Bu, yang postingan saya kan yang paling parah. Ayo itu nggak usah disebutin ya. Nggak usah disebutin ya. Nanti baru kita cerita di akhir gitu. Nah jadi karena permintaan pertolongan kepada damkar tadi, bisa jadi ada orang berupaya supaya damkar datang gitu ya, ngeprank juga gitu.
Alhamdulillah sih kalau untuk Di luar kebakaran lah. di luar kebakaran Nggak ada yang Nggak ada, seperti Bu. itu ya. Nggak ada, Bu. Oh, oke. Memang Paling butuh. ya apa kita datang, Pak ularnya sudah Oh, kabur. oke. Tapi dia videoin Bu, foto. Mm-mm. Kadang nih ada yang paham ada tidak masalah ular Bu. Hmm. Karena pengalaman kita Bu, ularnya sabak Bang. Kata dia. Sekali datang, wih kobra udah gini gede. Oh, lebih gede lagi, lebih parah lagi gitu. Lebih parah lagi gitu kan. Oh, nggak ngerti. Ini berbisa gue bilang gitu kan. Itu Tapi kita prepare untuk yang semua paling iya. prepare kita pas ke lokasi tadi dia mau sabak, Mm-mm. nak king cobra kayak misalnya gitu kan. Mm-mm. Tetap di mobil kita tuh semua lengkap. Segala macam. Seperti itu. Iya, iya. Alat safety kita untuk kerja tuh semua lengkap kayak gitu. Bu. Iya betul. Saya pernah nungguin apa namanya tadi biawak dari datang sampai apa namanya dibungkus sampai diangkat ke dalam mobil lagi. Dan Gimana, Bu? yang di TK Trisula itu yang di Oh ya, ya. waktu itu. Jadi ya sebagai penonton waktu itu kan nunggu gitu ya. Lama amat Ken gitu ya istilahnya. nganggap pekerjaan menangkap itu sesuatu yang mudah. Padahal Ya, kita butuh teknik. Ya. Butuh tadi melakukan pengamatan apakah ini akan bergeser Ya, gitu ya, akan betul, itu. Ini berarti apa tadi? Semua hewan-hewan tadi termasuk satu lagi. Sarang tabun gitu ya. Ya. Pengalamannya di sarang tabun gimana itu? Kan katanya harus pakai api dibakar Ya, gitu ada yang atau gimana? dibakar, Bakaran nanti kan? ada yang disemprot dengan pertalite gitu. Oh, oke. Ada yang kadang-kadang mohon maaf Bu, pakai karung. Karung? Dimasukin langsung gitu Bu. Malah ntar keluar kan tabunnya? Ya, kita ada sekarang ini alhamdulillah Bu sudah ada APD-nya. APD untuk nangkap tabun Tawonnya tadi. ya. Jadi tanpa pakai bakar lagi sekarang sudah pakai langsung aja alat APD itu. Jadi Cepat langsung penanganannya masukin, berarti ya. cepat lagi gitu. Jadi kalau sarang tabun ini kan biasanya kami itu malam Melakukan itunya melakukan malam. untuk evakuasinya karena tabun ini kan biasanya di luar masih banyak. Kalau malam mereka pasti pulang ke sarang kan. Oh, ngasin juga Nah, jadi kita evakuasi seperti itu. Karena sekarang sudah ada APD, mau siang kek, mau malam kek ada laporan. Oh, sudah. Kita kerjain. Iya. Untuk lindung kita juga kan Bu di APD tadi itu kan kalau siang-siang ada laporan sarang tabunnya gitu, sarang tawonnya. Iya. By the way, ini kan sebetulnya memang Damkar ini pemerintahan daerah ya. Iya. Ada nggak sih maksudnya kalau sarang tabun ini kan kayak bisa diswastanisasi gitu. Misalnya aku ini sarang tabun, bayar Bu sekian. Ada nggak sih seperti itu? Udah ada. Memang udah pertolongan lah itu rescue ya. Ada. Betul. Kecuali sarang madu gitu di hutan gitu ya. Mereka memang instansi pemerintah ya. Iya. Bayar apa kan. Betul. Kebanyakan orang malah bertanya Bu, Iya. Pak berapa bayar? Iya itu tadi kan pasti Nah, nganggapnya begitu. Kami pelayanan gratis Bu. Betul. Kayak gitu kan. Iya. Baik. Kita ke lokasi, ya kita kan udah tahu tadi itu Bu. Pak makasih Pak ya. Iya. Nah, Nah, di Paraja tadi kan. Nah, kita Foto. Diberi jangan pisang, jangan so Bu, itu. jangan gitu kan. Nah, pas kita ada di mobil, kadang taruh di apa? Di depan mobil tuh kan. Upload begitu kan. Iya. Sampai di kantor ya, alhamdulillah Bu gitu kan. Ya, idang ngopi lah Bang gitu ya. Untuk ngopi kadang kawan-kawan tadi Karena tuh, ini sebenarnya masalah sudah membantu tadi menolong ya, gitu kan. Itu yang mereka nggak kepikiran yang lain-lain lah, insya Allah kayak gitu kan. Yang sudah terbantu banget gitu ya, kan Bang. betul. Iya. Dari Abang sendiri kira-kira nih menghimbau kepada apa kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, gini masalah kebakaran. Untuk mencegah kebakaran di rumah kan kita banyak nih. Itu apa Pak yang diperlukan supaya Barangnya apakah harus ada apakah harus ada apa sih namanya itu yang itu tuh pemadam itu, safety itu apar, apar tadi? Apar, ya. Apakah perlu Apakah apa perlu? di sini? Sebenarnya apar ini sudah viral juga sekarang Pak. Dan diperlukan juga Oh, seperti itu. mungkin sudah murmer juga harganya gitu ya. Murmer ya. Sudah. Semua yang perlu ya. Sekarang aparnya malah ada yang lebih canggih lagi sekarang Bu. Oh. Namanya apar tematik. Dia seperti sprinkler. Ah, Begitu ada kebakaran langsung otomatis dia Otomatis. push. Oh iya. Water langsung keluar. Iya. Jadi tanpa kita pakai ambil buka gitu ya. masuk semprot rendah.
Itu. Ada yang fireball untuk di dapur kan? Iya, Itu ada fireball. Iya, api, betul, dia betul. meledak sendiri. Nah, seperti itu. Cuma aku tadi tanya, orang yang ngerokok itu tidak sadar itu kebakaran. Bukan ada sadar, Pak. Orangnya agak gimana ngomongnya. Karena ini lab sih masalahnya. Iya, 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 iya. Terus Bang, Itu kasus tertentu lah ya, kasus Ya. tertentu ya. Artinya kalau memang masih sadar, masih bisa lah itu ini ya. Tadi Tidur pun juga dia fo- pasti, mohon maaf, pasti Betul, masih- kamar soalnya mandi. saya pernah Pak kasus kayak gitu Pak. Saya pernah kasus masih kecil itu kena bak nyamuk. obat nyamuk. Saya tuh di bawah kan, apa namanya, bantal masih bantal apa ya? kapuk. Kapuk. Itu lebih parah lagi tuh. Bantal kapuk kan, kebetulan kena api 2,5 bantal itu. Nah, Tapi ya, karena asap kan kebangun nggak sampai cuma apa bara aja nggak sampai api. Maksud saya kepikiran sama yang ngerokok tadi nggak sampai gitu pikirnya gitu loh. Kok Ya, tiba-tiba karena memang udah besar kasus, gitu. Kasus tertentu saja itu kayak gitu. Nah, kalau ada kebakaran yang disebabkan oleh anak-anak main macis atau main korek api, itu pernah ada kejadian juga ya? itu di Mat Yasin. Oh. Ya namanya anak-anak gitu ya. Hah? Membakar rumah. Bakar rumah Lebaran ke berapa waktu itu? Habis juga. anak-anak kecil ya umur 5 tahunan. Anak kecil ya sekitar umur 7 apa 8 tahun ya. Udah besar itu. Main-main kali ya. Main Iya. korek api memang tuh. Oh ya. Saya lagi di juga itu. Iya, Terima mungkin kasih. ini yang harus diwaspadai ya. Artinya tadi pendidikan sedini mungkin tadi ya. Ya. Tapi anak-anak itu datang ke damkar itu karena mau main air, bukan mau, Ya. bukan paham bahwa itu adalah tadi petugas pemadam kebakaran kan? Ya. Betul. Iya. Selain anak-anak yang datang, itu ada nggak penyuluhan dari dinas damkar ke sekolah-sekolah? Iya, Ada itu. Ada ya. Kadang-kadang ada dari sekolah ke Meminta. damkar Ada yang juga. sekolah ke damkar. Nah, damkar ke situ, Ya, sebaliknya Damkar ke sekolah. Kemarin tuh yang kebanyakan itu SMK. Iya ya. SMK Sijuk yang tata boga masalah apa bobot kue kali gitu ya. Ah, iya. Terus terakhir kemarin SMK 3 yang di masuk ke rumah sakit lama ini. Iya. Iya. Ya, damkar yang ke sana karena mereka rame siswanya, takutnya mereka lalu lalang lintas ini susah kan, Susah. takut jadi apa-apa, jadi damkar yang ke sana. Oh. Nah, kita edukasi masalah kebakaran di kompor gas gitu kan, nanti kita kasih tahu lah. Banyak gak yang bilang kemudian saya cita-citanya mau jadi damkar misalnya ke Itu sekolah. masak. Enggak. Ini Dimanapun. anak TK-nya apa anak SMA-nya? Anak SMK Makan lah. sudah anak SMK. sudah suka masak tadi kan? Nggak ada seperti itu. Oh, Kalau nggak anak ada. TK sering bu. Oh, anak TK? Ada yang jadi damkar? Saya. Ada. Iya, karena main Polisi. air. Semua. Ya udah, semua aja kan. Semua ada polisi. Iya. Iya, seru sebetulnya Bang Riko. Saya apresiasi banget cerita haru sampai beliau meneteskan air mata ini. Kalau katanya kalau jadi superhero itu jangan cengeng gitu ya. Berarti ini bukan superhero gitu katanya gitu ya. Karena kita menumbuhkan jiwa human tadi ya, nolong orang itu yang paling penting gitu ya. Ya. Mau ada alat Pak Bambang, mau nggak ada alat dan mereka sudah apa namanya istilahnya membuat terbiasa. sendiri, udah terbiasa ya. Jiwanya itu yang Ya. paling penting. Seperti itu. Tapi sampai saat ini walaupun tidak ada apa tadi pakaian anti api itu memang kasus korban di pihak damkar nggak ada ya, belum ada ya, Alhamdulillah tidak ada. belum ada ya. Tidak ada. Nah, alhamdulillah. Ya, amit-amit lah Cuma ya. emang itu PR lah ya untuk para pemangku. Kalau itu 30 harus lah ya, disiapkan. 30 berarti 30 nggak terlalu banyak kali ya. Nggak mesti lah, Atau mungkin nggak mesti 10 kali ya. 30, dua pun Betul. cukup. Enggak lah, anggaplah 10 kali 10 satu shift 10 apa ya? 10 aja harusnya kan enggak. Baju APD itu Pak, Iya. itu lumayan mahal Pak. Iya, Oh, iya? mahal. Karena baju anti api itu Pak, begitu sudah kena api itu dibuang. Oh gitu. Baju astronot itu, Pak, yang warna silver itu. Ah. Itu kalau sudah kena api itu dibuang. Oh, Sekali sekali pakai. pakai. Harganya di bawah 100-an. Mungkin ada tambahan, silakan. Salam kenal Pak Riko Damkar. Salam kenal juga Pak. Lama juga aku kenal. Mantau nih. Ya, alhamdulillah Pak. Dari mulai Di kebakaran Facebook. kebakaran di Jalan Patimura, restoran apa itu Pak?
Patimura, ndak jauh dari ujung Jalan Saidan. Oh ya, apa sih? Restoran itu. Jadi itu korban calon kebakaran itu cepat menghubungi damkar. Damkar juga cepat juga datang. Tiba-tiba api udah mati, diusahakan yang punya rumah, yang punya dapur. Ya betul. Jadi nggak jadi kebakaran. Betul. Yang menjadi ricu ini medsos. Benar kan Pak? Betul ya. Ya. Jadi cepat juga itu ketaku dua-duanya udah cepat. Ya. Persoalan tidak jadi terbakar bukan minta bully kita ke orang yang melapor, itu tindakan yang cepat. Betul. Ingat di medsos. Itu biasa itu Pak. Nah, itu hal yang kecil ngapa sih manggil damkar gitu ya? Iya. Ingat disebut damkar lambat ya, Pak? Berapa tahun itu? Berapa tahun yang lalu Pak Eka? 4 tahun 5 tahun yang lalu ya? Ya lebih kurang seperti itu Pak, ya betul Pak. Ini Patimura itu ya. Ah, ini ada pertanyaan. Jadi karena aku ini memang lah senior benar umur ya. Jadi lagi kecil dulu lah tahu tentang pemadam kebakaran. Dulu sih peralatannya tidak secanggih macam sekarang ini. Ya, Dulu stasiun pemadam kebakaran itu di Jalan Sriwijaya. Di depan bioskop Gunung Tajam dulu. Sekarang jadi apa itu? KFC kan? Rumah Agu, Bang Agu. Oh. Nah itu ada bangunan sedikit, ada pompa Hidran. lengkap Oh dengan iya mesin, betul ya kan? betul. Ya. Terus ada motor. Yang jaganya Kak Abdullah. Belum Orang lahir jalan. kayaknya Bang Riko. Belum. Orang jalan ini dekat kantor Golkar. Oh. Iya. Jadi dulu aku lihat di Tanjung Pandannya ada sumur yang mungkin peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda. Itu sumur di tepi jalan. Di depan Barata ada sumur. Ya betul Pak. Kampung Barit dekat trafo listrik jembatan itu ada sumur. Ya. Setiap ada sumur itu ada tiang, Ada tiang. ada lonceng gitu ya. Oh iya oke. Dulunya Betul. itu betul Pak. Itu dulu. Jadi kesiapan pemerintah zaman dulu itu Sudah ada. sudah menyiapkan sumber air. Betul. Sumber air. Pertanyaan sekarang, damkarnya ada nggak kerjasama dengan PDAM untuk menyediakan hidran Iya. setiap di pemukiman-pemukiman padat atau yang jauh dari sumber air? Iya. Saja. Betul. Menarik itu pertanyaannya. Mungkin silakan Bang Riko. Saya lupa nanya itu tadi sumber air gitu ya. Untuk pertanyaan ini sebenarnya Pak bukan ke saya Pak. Oh iya kemana? Ke PDAM. Itu langsung ke atasan saya Pak. Oh oke. Ya alhamdulillah sih kemarin direktur PDAM ini teman saya Pak. Oh iya. Dari mulai teman kecil ya teman hampir satu kampung sama keluarga Jimotong ini kan. Seperti itu. Karena dia kemarin juga tuh sebelum menjadi direktur ini kan sering bagi-bagi air ke masyarakat gitu kan Pak waktu kemarau-kemarau kemarin. Pas dia jadi direktur kemarin Pak, saya langsung WA beliau Pak. Kami kalau ada kerja tolong kerjasama. PDAM jangan terlalu banyak dikunci saya bilang. Kami butuh air yang supaya beli cepat. Dan saya juga kemarin ada pengen ketemu sama dia. Ya Bapak ceritakan tadi tuh Pak. Ada titik-titik Bisa ada tertentu. bilang di setiap itu ada hidran. Ternyata waktu itu saya ada teman Pak di PU namanya Bang Ibnu. Katanya dari sumber air Batu Mentas tuh di wilayah objek wisata yang baru ada Pak. Di depan Museum Maritim itu katanya situ ada hidran. Jadi kalau ada kebakaran hutan bisa ngambil air di situ katanya kan. Di sana ya. Tapi Pandan ini ya belum ada Pak. Kalau yang ada itu dulunya saya pernah lihat depan Trendy. Oh. Simpang depan Trendy itu masuk ke Jalan Madura itu. Jalan Madura itu Pak. Dulu kan ada tiang satu hidran itu Pak. Sekarang nggak tahu kemana tuh Pak. Oh. Lah dikira orang. Terus satunya Pak di depan SD berapa nih? Yang di mana? 38. SD DPN dulu ya. SD berapa yang Tegil Kedagel nih dekat yang pom bensin dulu tuh Pak? Pancur depan rumah sakit Dr. Sendri. Kan ada SD itu Pak. Di depannya justru itu ada hidran tuh Pak. Dulunya sudah ada Pak. Nah, makanya saya bilang tak sumber air dari mana nih? Kalau zaman Belanda tadi itu kan mungkin sumbernya dari sumur-sumur tadi yang Bapak bilang tuh kan. Nah, kemarin tuh mau dipertanyakan seperti itu, cuman ya karena kita nih prajurit Pak. Iya. Gak berani juga saya ngomong seperti itu Pak. Praktisnya memang harus ada Pak.
Karena wisata tadi itu sudah meledak Pulau Belitung ini, hotel-hotel sudah sangat besar-besar dan tinggi-tinggi, kita perlunya hidran. Ya selama ini kondisi ketika bawa air, kayak bawa air secukupnya aja itu berarti. Karena mobil damkar ini semua standby full. Full aja ya. Nah begitu kebakaran suplainya air tadi, tetap intinya di Belitung ini cuma satu Pak. Kemana itu? Ke kolong keramik. Nah, kolong keramik. Pernah dengar cerita itu juga? Ya, jadi mau di mana kebakaran tetap kolong keramik seperti itu. Kalau kebakaran kemarin yang di pusat kota, itu pas kebenaran juga air di kolam itu masih ada, kita sedot. Di kolam mana? Di kolam Taman Bendera Satam itu Bu. Oh. Kita turin robin, langsung kita ambil, lebih praktis, lebih cepat. Karena kan bangunan 2 lantai Bu, itu berdempet-dempet. Oh iya. Jangan sampai nanti dia nyebar ke sebelah kan lebih parah lagi kan. Gara-gara kita nunggu suplai air, jadi kita akhirnya itu bawa robin ke situ, langsung masuk ke mobil portable kita untuk penyiraman seperti itu. Jadi ini satu pemikiran lagi ya, tadi kita selalu lupa hidran air itu kan ya. Iya. Ya mudah-mudahan ada kerjasama nih ya Bang ya. Insya Allah nanti saya kasih tahu sama beliau. Kalau nggak saya undang khusus nih. Gitu. Saya undang khusus PDAM kayak PDAM gitu. si Nage itu Iya, juga iya. sama seperti itu Semua kan. kenal ya kan Bang Nage ya. Alhamdulillah. Karena Bang Iya. Oji juga pasti kenal. Betul, Sama-sama betul. kawan perjuangan. Iya. Oh iya. Boleh silakan, lanjut Bang, silakan. lanjut Bang. Tambahan lagi Bang Riko Oke, ya. siapa? Seiring waktu kita ini kan ada hotel-hotel yang tinggi di sini kan, Siap. kayak misalnya BW. Ya. Terus kalau yang di mana lagi tuh? Di Santika. Santika itu kan hotel-hotel tinggi kan yang di Keciput sana sebelah sananya itu kan. Ya. Itu wewenang siapa ya mengetahui tentang keselamatan gedung itu gitu loh, tentang kebakaran gitu kan. Kalau di kota-kota tertentu kan mereka kalau gedung tingkat lebih dari sekian tingkat dia harus wajib menyediakan pemadam kebakaran mandiri karena peralatan pemerintahnya nggak sanggup sampai ke atas bisa kalau terjadi rescue gitu loh. Nah di Belitung ini itu wewenang siapa itu ya? Apakah masih diwenang dari kawan-kawan damkar juga? Karena mungkin kalau ngitung-ngitung selang nggak nyampe itu kalau misalnya kebakaran di atas itu. Jadi maaf loh. Ya. Jadi Jadi gini Pak, di hotel yang bertingkat itu sebenarnya dia sudah memiliki namanya sistem proteksi kebakaran Pak. Jadi setiap di hotel itu pasti Bapak lihat ada hidran nanti. Iya. Hidran di depan parkiran bisa gitu kan. Terus sistem di hotel kamar hotelnya pasti ada sprinkler di atas biasa kamar-kamar gitu kan. Nah dia biasanya ada rumah khusus di bawah itu Pak. Terus ada kolam. Ada kolam penampungan air. Terus biasanya suplai untuk tangki yang udah habis di mesin tadi itu biasa sering dia suplainya ke kolam renang. Kolam renang pasti banyak air. Jadi begitu ini habis jadi langsung nyedot ke kolam renang tadi sambil menunggu mobil damkar. Seperti itu. Jadi saya pernah juga kemarin diajak sama atasan saya untuk mengecek proteksi kebakaran gedung di hotel-hotel gitu kan. Kita lihat sistem kerjanya seperti apa. Ya memang kalau bisa jangan terjadi lah Pak. Seperti itu kan. Kalau terjadi juga kita bingung Pak. Kita mobil tangga nggak ada. Iya ya. Iya nggak ada kita Bu. Itu paling mahal mobil tangga itu Bu. Seperti itu. Yang 12 meter aja lumayan lah emang itu. Yang di mana itu? Sapi Sarina. Ya. Kebakaran di atas. Ya. Agak sampai. Fungsi pemadaman mandiri atau ya fungsi sprinkler tadi. Ya. Cukup aja. makanya gedung-gedung tinggi itu kan kalau yang saya tahu di atas dulu 10 tingkat, sekarang tuh udah 13 kan. Ya. Asal lebihnya itu mereka bertanggung jawab menyediakan itu. Ya wajib ada itu. Wajib ada. Wajib ada tuh ya. Karena kemampuan peralatan teknis untuk damkar kota itu tidak mampu sampai ke atas itu, maksimal segitu. Ya. Itu yang saya tahu. Betul, betul. Itu tadi saya tanyakan. Mungkin ini jadi bahan pemikiran nih.
Meskipun Bapak prajurit, waduh, saya balik lagi gitu ngomongnya. Pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan ini mungkin juga menjadi bahan pemikiran bagi Bapak, bahan pemikiran bagi atasan ya. Kita juga mengajak acara hari ini juga ingin Bapak bercerita tentang pengalaman-pengalaman gitu ya. Bang Riko tadi haru biru suka duka gitu ya. Nah ini mungkin sebagai closing statement, apa sih harapan Bang Riko terhadap tumpuan masyarakat terhadap Damkar ini menjadi, aduh Mika usah terlalu berharap karena akulah misal atau pokoknya apapun yang Mika minta aku siap, karena tadi kata Abang ini yang harus aku beritahu juga ke anak-anak aku, mungkin di sini kita tidak dapat apa-apa selain dapat pahala mungkin seperti itu. Gimana Bang? Ini closing statement akhir ya, kita lumayan kalau podcast Kedai Pak Itam tuh kelakar ternyata lah 2 jam Bang. Gimana Bang? Ya alhamdulillah sih untuk ke masyarakat ya, kami sebagai petugas Damkar ini banyak-banyak terima kasih Bu. Damkar sudah dipercaya sama masyarakat untuk kegiatan evakuasi, rescue dan lain-lainnya. Banyak-banyak terima kasih kami masyarakat karena Damkar sudah dipercaya. Betul. Sama masyarakat. Himbauan kita ya untuk masyarakat, untuk kebakaran listrik tolong jangan sampai amburadul. Betul ya, timpak-timpak ya, kadang kan coloknya seperti itu colokannya gitu kan. Iya. Siko tempat banyak colokan segala macam, Khawatir seperti juga. itu khawatir. Akhirnya listrik rendah segala macam, tadinya kebakaran di situ konslet. Untuk kompor gas ibu-ibu saya sarankan begitu mau pulang Oh iya, ini mau hari raya nih ya, seperti pulang ini, ke tempat masing-masing, ada rumah. yang mudik. Betul, mudik. Saya harapkan kompor gas kalau bisa regulatornya dicabut seperti itu kan. Kulkas kalau bisa jangan betul-betul di satu colokan terminal seperti itu Bu. Iya alhamdulillah Bang, ini lupa tadi ya, mungkin himbauan juga nih mau menyambut Natal dan Tahun Baru nih kan, banyak meninggalkan rumah kosong ya. Benar-benar harus diperhatikan, kucing ada di dalam apa di luar. Peliharaan jangan sampai juga ada hewan masuk gitu ya ke dalam dan meninggalkan keluarga yang mungkin ditinggal seperti itu juga jangan sampai jadi kejadian harus Damkar gitu yang support gitu ya. Tolong kami agi nganyau ya. Uma aku di rumah surang. Tolong Damkar minta tolong kan gitu ya. Tapi mendak saya dengan senang hati Bang Riko siap sedia ya dengan kondisi apapun. Terima kasih Bang atas kehadiran Abang. Sama-sama Bu. Ini benar-benar sebuah ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Amin. Kami bisa dapat pencerahan ya, kesadaran ya, dan sekali lagi ini apresiasi setinggi-tinggi ya. Amin. Kepada Abang dan kawan-kawan ya. Semoga tim tetap kompak Bang, bisa memotivasi orang-orang Belitung ini supaya sadar bahwa penyelamatan itu nggak bisa ditanggulangi seseorang Bang Riko gitu ya. Meskipun kita benar-benar luar biasa bahwa semuanya itu ternyata memang butuh support ya tadi, baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat sendiri ya. Sekali lagi Kedai Pak Itam ini hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita semakin asik. Amin. Ya asik dalam menerima membuka ruang-ruang berbicara ya. Asik bagaimana sih supaya pemerintah kita juga selalu kita berikan saran-saran dan masukan, bukan dengan maksud yang lain-lain seperti apa. Mungkin atas waktu dari pemirsa, terima kasih. Siapa Bang namanya? Rido. Bang Rido juga supaya tetap bersemangat karena cita-cita bapaknya supaya anaknya banyak dapat pahala. Mudah-mudahan dengan masuk Damkar bisa menyelamatkan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.